menurut kamu, berdasarkan teologi kamu, kemana perginya teman aku yang muslim ini setelah dia mati? Neraka Oh my God. dengan segala hormat. Kamu buka mata, tiba-tiba kamu adalah seorang anak kecil yang berada di Palestina. Kamu melihat orang tua kamu dibunuh oleh tentara Israel. Kamu melihat rumah kamu dihancurkan oleh orang Israel. Sampai akhirnya kamu ditembak oleh orang Israel dan kamu mati. Ya. Setelah kamu mati, kamu masuk neraka karena kamu salah menyembah Tuhan. Do you think that ini tuh nggak adil? Would it be unfair kalau misalnya hidup aku sudah menderita dan aku akhirnya mati menderita lagi gitu ya? I would say aku pernah sebut ini sama Kumaila. Aku mungkin akan sebut di sini. Aku tuh dulu sempat ateis. Lalu Oke. aku jadi Kristen. Aku hampir uh, mau convert ke satu agama. Wis. Aku nggak akan sebut agamanya apa. Jadi argumen ontologis itu adalah argumen yang berusaha untuk membuktikan keberadaan Tuhan dari konsep Tuhan itu sendiri. Nah, ini argumen yang berbeda karena mayoritas argumen ketuhanan yang ada saat ini berdasar dari pengamatan kita. Kalau misalnya penyaliban Yesus, kematian Yesus ini malah membawa superstition, apa ya, tahayul yang lebih besar dan lebih meyakinkan, maka it would only be logical untuk orang-orang Yahudi ini menunjukkan, display the body gitu, menunjukkan di mana dan di mana tubuh Yesus dikubur dan bahwa tubuhnya itu masih ada di sana. Untuk menonton video selengkapnya, kalian bisa join membership YouTube aku dengan mengklik link yang aku kasih di deskripsi. Dengan join membership aku, kalian bisa menonton video-video eksklusif dari aku, dan kalian juga akan aku utamakan untuk balas komentar, untuk layani diskusi. Tentu aja kalau misalkan aku lagi ada waktu kosong ya, untuk melayani diskusi kalian. So ya, terima kasih atas dukungannya untuk teman-teman yang udah gabung dan sudah gabung. Makasih banget karena kalian sangat membantu aku untuk bikin konten. Darlin, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Yadi. eh Makasih banget udah bersedia untuk ada untuk tampil di channel YouTube aku. Darlin, eh Sama-sama, senang bisa di sini. Akhirnya gantian kita. ya, ya. Jadi teman-teman, Darlin ini adalah seorang podcaster dan dia juga YouTuber juga. Dan BTW aku pernah ada di channel dia ya. Tapi karena kebanyakan teman-teman aku mungkin masih banyak yang belum tahu siapa itu Darren, jadi pertama mungkin aku minta Darren untuk kenalan dulu ya sama teman-teman aku. Silakan Darren. Oke, thank you so much Kak Yadi. Hai guys, ya seperti yang dikasih tahu sama Kak Yadi barusan, I'm a YouTuber. Aku sebenarnya baru mulai kontennya dan di awal bikin konten pun salah satu video yang ada di beranda YouTube aku adalah videonya Kang Yadi. Jadi makanya dari situ mengundang Kang Yadi dan akhirnya Kang Yadi yang berkontribusi juga kepada traffic konten aku sebetulnya. Mungkin itu sih. Oke. Eh, kita di sini aku udah ngechat kamu kan bahwa kita di sini akan bikin video semacam skeptik bertanya, Kristen menjawab kayak gitu. Ya. Jadi ya aku bakal ngajuin beberapa pertanyaan dan eh, mungkin aku bakal ngasih tanggapan nanti. Aku ngajuin pertanyaan terus kamu jawab dan sebagainya. Intinya kita ngobrol aja lah. eh Kamu Kristen kan? Iya, aku Kristen. Pertanyaan, pertanyaan apa ya Allah? Kamu Kristen kan ya? Heeh. Iya. Oh, kalau boleh tahu denominasinya apa kan? Is it Catholic or Protestant? Hmm. Aku lahir Protestan. Cuman kan kalau dalam Protestan banyak ini ya, banyak denominasi subdenominationsnya ya. Hmm. Dan biasanya yang paling terkenal di Indonesia itu mungkin karismatik. Dulu karismatik sempat ingin masuk reform tapi nggak jadi. Sekarang aku consider myself rematik. Rematik tuh reform karismatik. Oke. It's a term gitu. Jadi sekarang sih kira-kira seperti itu. Eh, aku aku pengen mastiin dulu sebetulnya bedanya Protestan sama Katolik itu apa sih, Rat? Ya, sebetulnya perbedaan utama antara Katolik sama Protestan adalah bagaimana mereka melihat otoritas Scripture, Alkitab, sama otoritas gereja. Jadi banyak mayoritas orang Protestan, harusnya semuanya ya, melihat Scripture atau Firman Tuhan itu sebagai the only infallible authority. Jadi satu-satunya otoritas yang tidak bisa salah. Sementara gereja Katolik itu melihat, oh enggak, gereja sebagai institusi yang saat itu di establish oleh Yesus melalui Petrus adalah institusi utama itu, dan institusi gereja itulah yang sebetulnya mengcompile Alkitab in the first place. Nah, Hmm. baru dari situ tuh masuk turunannya tuh. Misalnya kayak contoh, karena orang Katolik banyak yang mengutamakan institusi di atas firman Tuhan. Aku nggak mau bilang di atas ya, tapi let's say selevel lah sama firman Tuhan. uh, Muncul banyak hal yang dianggap infallible juga. Misalnya seperti doktrin kepausan gitu.
Uh, Hmm. Paulus itu dianggap sebagai vicar of Christ, wakilnya Kristus di bumi, ya kan? And hence memiliki uh, keunikan atau I would say specialty ya, in terms of making doctrine, in terms of making councils, membuat konsili-konsili misalnya. Um, Makanya meresponi hal ini, Martin Luther, pencetus Kristen Protestan itu mengemukakan beberapa apa ya, statement dalam bahasa Latin, dan salah satunya adalah sola scriptura. Jadi sola scriptura dalam bahasa Latin itu artinya scripture alone. Jadi hanya firman yang tidak salah gitu. Yang tidak bisa salah. Jadi uh, utamanya sih itu, gimana cara kita melihat otoritas gereja dan otoritas firman Tuhan. Hmm. Itu kalau di agama eh, ini bakal dikat sih. Ini itu kalau Gimana? tapi dari pandangan kedua ini kayak Protestan dan Katolik, Ya, ini eh, aku sebagai outsider ya. ya, ya, Ini kelihatannya agak cukup tajam ya karena di X itu ada beberapa teman aku yang bilang yang Katolik yang ya. bahkan bilang bahwa Protestan itu adalah sebagai bid'ah lah terus Oh ya, ya, ya. ya, ya. Sebenarnya I think it depends. Ini maafkan aku ya teman-teman karena aku pasti nggak paham sama sejarahnya. Cuman di dalam Kristenan ada spektrum konservatisme dan progresivisme sendiri, sama seperti politik. Orang-orang cara membedakan gimana? Cara membedakannya adalah orang-orang yang lebih konservatif itu cenderung melihat dunia melalui kayak apa nih? Gap yang sangat kecil. Hmm. Sehingga kalau misalnya ada orang-orang yang di luar gap doktrin ini, misalnya mereka percaya sesuatu dan orang nggak percaya itu, maka mereka dianggap bidah. Hmm. Nah, tapi semakin orang itu progresif, dia akan semakin luas. Mereka semakin bisa mentoleransi perbedaan doktrin. Nah, makanya puncaknya adalah Kristen progresif itu mereka lebih ke arah, oh ya lu bisa percaya apapun asal lu berbuat baik. Gitu. Jadi perbedaan itu di situ. Jadi dari dalam kekristenan sendiri ada tentu aliran-aliran tertentu yang menganggap Katolik adalah bidatnya itu, yang melihat bahwa eh, ini tuh sudah apa ya, sudah menurunkan kodrat firman Tuhan. Dan di dalam Katolik pun juga ada yang seperti itu. Nah, cuman ada satu statement menarik dari seorang Bishop Robert Barron, dia uskup di Amerika Serikat kalau nggak salah. Dan dia tuh bilang, seandainya gereja Katolik dulu tidak bereaksi sebegitu ekstrimnya terhadap Martin Luther, mungkin kita nggak akan ada pemecahan denominasi. Hmm. Yang ada adalah ordo baru. Kan kalau di Katolik ada banyak ordo ya. Nah, yang ada adalah ordo Lutheran itu. Nah, dia berpendapat seperti itu. Dulu memang sebagai reaksi terhadap reformasi kekristenan, gereja Katolik itu membentuk Council of Trent, ya kan? Konsili Trent, di Hmm. mana kita memang dinyatakan sebagai bidat gitu. Cuman kalau aku nggak salah, ada perkembangan dalam doktrin itu yang akhirnya menganggap kita sebagai sesama saudara dalam Kristus juga. Nah ini yang sepemahaman aku tahu. Yang aku bisa say for certain adalah bahwa dalam Kristen itu sendiri ada spektrum tadi, mana yang melihat Katolik sebagai bidat, ada yang tidak melihat Katolik sebagai bidat. Hmm. Oke. Eh, let's not talk about Protestan dan Katolik lagi. Sebetulnya aku mau ngomongin tentang atheism, naturalisme dan Ya, teisme. ya, Oke, so mari masuk ke sana. Aku mau tanya dulu kepada Darren, ya. apa satu best argumen yang buat kamu sangat terbaik, yang Hmm. buat kamu nih para ateis mesti memahami ini, dan mungkin kemungkinannya mereka bakal mualaf. Ketika mereka Ya, ya, memahami betul-betul argumen ini, ada ya, nggak satu argumen yang kamu tawarin untuk teman-teman yang skeptik? ya. Sebetulnya ini aku agak apa ya, agak dilema juga karena aku merasa ada beberapa arguments yang aku cukup suka dari teisme. Dan kemarin waktu aku bikin podcast sama Kumaila pun aku bilang bahwa aku lebih convinced sama argumen yang sifatnya filosofis daripada yang sifatnya scientific. Karena mungkin menurut aku uh, nggak tahu, it just feels more convincing kalau bagi aku. Dan maybe di atas tuh ada tiga. Mungkin menurut aku yang paling convincing jujur ontological argument. Hmm. Cuman aku akan avoid menjelaskan ontological argument karena agak susah dijelaskan Why? dalam bahasa Indonesia. Karena I think it all sticks kepada konsep Tuhan itu. Karena sifat argumennya kan a priori ya. Jadi bukan dari apa yang kita amati tetapi dari konsep Tuhan itu sendiri. Hmm. Nah, jadi sehingga menurut aku itu jauh lebih sulit untuk dijelaskan. Tapi sebagai substitute dari ontological argument, aku akan pilih kalam cosmological argument. Menurut aku it's a very strong argument. Aku sangat apa ya, sangat convinced dengan argumen itu.
Ya, tapi aku belum mau masuk ke kalam cosmological argument ya. Jadi Oh, oke. jadi Jadi itu ada di sana. jadi jadi di podcast yang dulu pun, yang di Ya, YouTube channel YouTube kamu, kamu tuh ya, kalau nggak salah pernah bilang bahwa salah satu argumen yang membuat kamu convince itu ya, adalah ontological argument dari Santo ya betul. Alzheimer's. Eh, nah, aku pengen kamu coba untuk menjelaskan kepada aku, karena aku betul-betul nggak paham mengenai Ya, ontological argument ini. ya. Coba jelaskan sebisa kamu, semampu kamu. Coba bayangin bahwa Ya. aku adalah anak kecil kelas 5 SD dan aku bertanya sama kamu. Itu lebih susah lagi kalau itu. Oke, oke, Ya, oke. Anggap aku sebagai Yadi Apriyadi ya, dan aku bertanya kepada Darren, coba jelaskan ya, apa yang oke, disebut sebagai ontologis argumen itu. oke. Jadi argumen ontologis itu adalah argumen yang berusaha untuk membuktikan keberadaan Tuhan dari konsep Tuhan itu sendiri. Nah, ini argumen yang berbeda karena mayoritas argumen ketuhanan yang ada saat ini berdasar dari pengamatan kita. Misalnya contoh singkatnya misalnya kayak contingency argument atau Leibnizian cosmological argument itu misalnya argue, oh kalau ada sesuatu pasti ada penyebabnya nih gitu. Tapi kan kita sudah melihat sesuatu itu. Tapi ontological argument ini berangkat dari konsep Tuhan itu sendiri. Ontological argument ini ada banyak bentuknya. Jadi yang pertama kali mengemukakannya adalah Santo Anselmus ya. Dan dia tuh tulis di bukunya namanya Proslogion. Tapi dari situ banyak perkembangannya. Salah satunya misalnya model ontological argument yang dibawa sama Alvin Plantinga. Semua berbeda-beda. Ada banyak apa ya? Ada banyak formnya, ada banyak formasi. Jadi kalau di saat kita mau mengkritik argumen ini kita mesti spesifik nih kira-kira argumen jenis apa yang mau kita kritik. Tapi aku akan bawa mungkin secara esensi dari apa yang dibawakan sama Anselm aja. Anselm itu berusaha untuk bilang bahwa Tuhan is the greatest conceivable being. Artinya entitas terhebat yang bisa dibayangkan. Nah, entitas terhebat yang bisa dibayangkan itu memiliki kualitas-kualitas yang maksimal, ya kan? Kalau misalnya dia kuat, maka dia bukan kuat aja, tapi dia maha kuasa. Kalau misalnya dia baik, maka dia bukan baik aja, tapi dia maha baik. Nah, in the same way, sebuah entitas itu menjadi lebih maksimal kalau misalnya dia bisa ada di dunia ini independen dari pemikiran kita. Nah, sehingga Balikan lagi apa barusan? jadi suatu entitas Hmm? itu menjadi lebih hebat kalau misalnya dia bisa exist, bisa ada independen dari otak kita. Jadi di luar pikiran kita atau i.e. in real life. Hmm. Jadi itu esensi dari argumennya. Yang pertama bahwa God is the greatest conceivable being dan dia harus punya maximal qualities. Jadi existence atau keberadaan di dunia ini itu lebih hebat daripada keberadaan di otak kita saja. Hence it follows bahwa God exists. Gitu. Hmm. Kasarnya seperti itu argumennya. Itu aku pengen nanya dulu yang pertama adalah Ya. bagaimana bisa sesuatu yang ada dalam sesuatu yang bisa kita bayangkan hanya Hmm. karena itu ada dalam otak kita, hanya karena kita bisa membayangkannya, Ya. itu mesti eksis di reality. Ya. Itu bagaimana berangkat dari Ya. exist in our mind to Ya. exist in reality. Ya. I would say karena asumsi dasar Anselmus adalah kita membayangkan makhluk terhebat yang bisa ada, entitas terhebat yang bisa ada. Jadi kalau misalnya kita mau reduce argumennya sedikit, misalnya ya dibayangkanlah handphone di otakmu. Lalu bayangkan handphonenya ada sama handphonenya tidak ada. Hmm. Jadi sehingga dan pasti kita akan conclude bahwa handphonenya karena ada di dunia dia lebih hebat daripada handphone yang ada di otak kita saja. Kebayang nggak? Handphone itu akan menjadi lebih hebat kalau misalkan dia ada di dunia nyata ketimbang hanya Iya, ada di otak kita saja. ketimbang hanya ada di otak kita saja. Nah, sehingga kalau misalnya kita bisa membayangkan makhluk terhebat tapi dia tidak ada di dunia, maka dia bukan makhluk terhebat. Karena makhluk terhebat harusnya bisa dibayangkan keberadaannya di kehidupan nyata. Kira-kira seperti itu. Oh, aku aku maaf ya kalau misalkan aku jujur aja aku belum dapat jawabannya gitu. Nggak apa-apa, oke. Ya, but how? Bagaimana bisa sesuatu yang ada dalam otak kita Hmm. itu mesti ada di dalam otak di dalam realitas gitu. Misalnya eh, kalau misalkan jawabannya adalah ya karena akan menjadi lebih hebat kalau misalkan Hmm. dia ada di realitas ketimbang Ya. dia hanya ada di kepala kita, but it doesn't answer bagaimana sesuatu yang ada dalam kepala kita tuh menjadi ada di dunia nyata. Let's say, Oh, mm-mm. Aku ya. aku pernah baca satu bantahan untuk Santo Alzheimer's itu dari Gonilo ya kalau nggak salah ya. Hmm. Tapi aku nggak bakal ngomongin tentang pulau. Aku
cuma ngomongin eh, kita bisa nggak bayangin satu pemain bola yang sangat-sangat hebat gitu, yang sampai Ya, nggak ada pemain bola lagi yang lebih hebat yang bisa kita bayangin melebihi darinya gitu. ya, Tapi hanya karena kita mampu untuk membayangkan pemain bola terhebat itu ya, kan gak semata-mata tiba-tiba pemain bola yang hebat itu ada di dunia nyata kan? ya, Menurut Dahan gimana itu? ya. Mungkin aku pengen perjelas dulu maksudnya pemain bola terhebat tuh kayak gimana? Maksudnya ciri-cirinya seperti apa? Mungkin dia misal let's say dia eh, maha cepat lah ya. Dia Oke. shot powernya beyond 99 kalau kita main PS ya. Ya, ya. FIFA ya. Dia headingnya Oke, juga oke. 99 lebih, Ya. maha heading lah, maha shot power lah, dan maha cepat Oke. gitu loh. Heeh. Ya, ya. I would say, sorry, habis makan jadi banyak angin. I would say kalau eh, analogi itu tuh fall short karena apa? Karena konsep manusia sendiri adalah konsep yang terbatas gitu. Sehingga kalau misalnya dia untuk menjadi maximally great being, again, jadi mungkin aku takut salah memframingnya, tapi I'm not saying that uh, hanya karena hal ini ada di otak kita maka dia harus ada di dunia nyata. Bukan berarti segala sesuatu yang di imajinasi kita harus termaterialisasi gitu. Tapi bahwa by concept, jadi kita anggaplah Tuhan atau kita jangan bilang Tuhan, an entity apapun itu. By concept, kalau entitas ini maximally great, maka dia yang paling maksimal dari antara segalanya, maka it requires for him to exist. Karena kalau misalnya ada makhluk yang let's say maha kuasa, um, maha penyayang, maha apalagi misalnya maha baik, tapi dia tidak ada, maka kehebatannya akan kalah dengan entitas seperti itu tapi yang beneran ada di kehidupan nyata gitu. Dan kita bisa melihat argumen apa ya? Kita bisa melihat analogi ini di mana-mana. Misalnya kalau misalnya ada seorang pelukis lalu dia belum melukis apapun, nggak akan ada yang memuji dia karena imajinasinya. Aku membayangkan nih ada lukisan yang hebat gini-gini di atas saya gitu. Tapi sewaktu lukisan itu sudah dijadikan nyata oleh dia, sudah dikerjakan sama dia dan ada hasilnya, barulah orang bisa menghargai hal tersebut. Sehingga kita tahu bahwa entitas itu, apapun itu, kalau misalnya dia bisa berada di kehidupan nyata, maka dia akan lebih hebat daripada hanya ada di imajinasi kita saja, gitu. Nah, ini berkaitan juga dengan modul ontological argument yang tadi, di mana modul ontological argument ini bermain dengan konsep modalitas, konsep possible worlds, ya kan? Ada dunia mungkin sama ada dunia aktual, gitu. Kalau misalnya Allah bisa dibayangkan di otak kita, maka artinya dia tuh exist in several possible worlds, dalam beberapa dunia mungkin itu, ya kan? Contohnya, kita bisa membayangkan nih bahwa uh, unicorn itu ada. Tapi in reality biological makeup itu nggak ada gitu. Tidak ada gen yang menciptakan kuda dengan satu cula di depannya gitu. Tapi di otak kita tuh ada. We can imagine it. Sehingga in some other possible world, kalau seandainya dunia sedikit lebih berbeda, biological makeupnya sedikit berbeda, mungkin ada evolusi yang mengarah ke sana, bisa ada uh, apa namanya unicorn itu. Tapi ada certain things yang tidak bisa ada dalam dunia mungkin manapun. Misalnya contohnya married bachelor yang paling gampang. Jomblo yang sudah menikah. Karena by concept, like it's just not a thing gitu. It can't exist dalam any possible worlds. Nah, kalau misalnya entitas yang terbatas ada dalam satu possible world, maka modul ontological argument berargumen bahwa entitas yang tidak terbatas, entitas yang paling maksimal ini harus necessarily exist in every possible world. Karena dengan keberadaannya ini ada di semua dunia mungkin dan alias di dunia nyata, dia lebih hebat daripada keberadaannya terbatas pada beberapa dunia mungkin saja. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya dari konsep Tuhan itu sendiri, kalau misalnya kita membayangkan dia sebagai makhluk yang paling hebat, maka it follows necessarily. Jadi mengikuti secara logis bahwa seharusnya by konsep dia itu ada di dunia nyata. Kira-kira seperti itu. Apakah ini cukup membantu? Eh, well, untuk kepala aku saat ini belum membantu sih, karena Oke, mungkin problemnya di mana? eh, Supaya aku tahu juga. problemnya adalah aku masih susah untuk menerima bahwa sesuatu itu mesti ada, eh, bisa dikatakan ada tanpa Hmm, hanya melalui argumen logis. Maksudnya hanya melalui bahwa ya ini mesti ada karena hmm, seperti kamu bilang tadi bahwa karena ketika menjadi ada di realitas, maka dia tuh akan menjadi lebih hebat ketimbang hanya ada di our mind aja gitu. hmm, So, bisa nggak aku terapkan ini pada pemain bola yang aku bayangkan tadi? Bahwa hmm.
let's say dia mesti ada gitu, pemain pemain Hmm. bola terhebat yang kita bayangkan itu mesti ada karena dia akan menjadi jauh lebih hebat ketika dia mengada di realitas gitu loh. Ya, Bukan, bukan mengada ya, ketika dia ada di realitas gitu. ada. Hmm. Bukan hanya di pikiran kita. Ya. Itu buat kamu kayak gimana, Kak? Nah, mungkin sama seperti responden tadi bahwa konsep pemain bola itu mengasumsikan sesuatu yang memang sudah terbatas. Misalnya meskipun dia maha cepat, tapi kan dia dibatasi ruang waktu misalnya. Lalu dia tidak maha kuasa, lalu dia tidak maha kasih, ya kan? Dan Oke. skills maha cepat dan maha heading apapun itu subjektif kepada permainan bola itu, Oke, gitu. so aku pikir aku bisa dapat mengikuti argumen ini. Maksudnya, Hmm. tapi kalau misalkan bantahan aku adalah bahwa sifat-sifat kemahatahuan Tuhan Hmm. itu membatasi kemahakuasaan Tuhan, itu gimana? Gimana maksudnya? Eh, kan kamu bilang bahwa ya karena ini terbatas gitu. Ya, Tapi bagaimana kalau sifat-sifat Tuhan itu sendiri eh, contradicts each other gitu. Maksudnya sifat maha kuasanya Tuhan itu dibatasi oleh sifat maha tahunya Tuhan. oke. Dan siapa ya? Aku lupa ya ada beberapa filsuf yang ngomongin tentang ini gitu. Bahwa Ya, sifat maha tahu dengan sifat maha kuasa itu nggak bisa coexist. Tapi karena itu ya. akan bertentangan. Itu yang kayak kalau misalnya Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa, can He change His mind? Benar nggak sih yang kayak apakah dia Yes. bisa mengubah pikiran itu? Oke. Uh, Em, aku kemarin sempat nonton videonya Alex O'Connor sama Joe Schmidt dari Majesty of Reason, di uh, mana dia bikin tier list untuk argumen ateistik, bukan argumen Tuhan. Ini baru videonya nih. Dan dia sempat membawa juga konsep itu bahwa omnipotence adalah apa ya, konsep yang tidak kompatibel antara dengan omnipotence itu sendiri atau dengan sifat-sifat Tuhan yang lainnya. hmm, Um, I would say in a sense iya, Allah itu dibatasi oleh uh, apa yang bisa ada dan apa yang bisa tidak ada. Apa yang tidak bisa ada. Jadi contoh misalnya, apakah Allah bisa mengangkat batu yang begitu berat sehingga dirinya nggak bisa mengangkat batu itu? I would say jawabannya tidak bisa, ya kan? Karena those are paradoxes gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris di Kristen kita tuh punya kata, punya istilah God can do all things. Allah bisa mengerjakan segala sesuatu. Tapi hmm. paradoxes itu is just not a thing, gitu. It doesn't exist, gitu. Sehingga Oh, sehingga it doesn't, ngerti nggak sih, kayak if God can't do it, like that's okay itu karena memang Allah meskipun dia maha kuasa, maha tahu, misalnya dia juga konsisten dengan semua sifat itu. Jadi aku memiliki pemahaman bahwa sifat Allah itu tidak saling bertentangan, gitu. Sehingga pasti pasti menurut aku eh, ada batasan. Ini untuk menggunakan for lack of a better word, pasti ada batasan. Tapi in comparison dengan semua entitas yang ada, maka dia tetap yang paling berkuasa gitu. That's why we call him maha kuasa gitu. oh, God can do all things, but paradox is not a thing. Ya, misalnya kayak contoh yang tadi ya, yang kayak can apa misalnya can he lift a stone so heavy, can he create a stone so heavy that he himself can't lift it. Misalkan dia bikin batu begitu berat yang dirinya nggak bisa angkat. Nah, like this just doesn't exist. Sama kayak misalnya ditanya apakah Tuhan bisa menciptakan segitiga yang empat sisinya gitu. Nah, jawabannya tidak bisa kan, tapi does that undermine kemahakuasaannya? I would say no gitu, karena segitiga yang ada empat sisi is just not a thing. It doesn't exist gitu. Iya. Oke, eh, karena aku di video kamu juga sempat ngomong kan bahwa aku tidak terlatih secara filosofis, makanya ketika dengar penjelasan kamu aku tuh kayak susah untuk terima gitu. Dan Sebenarnya ini disclaimer ya. Aku juga tidak terlatih secara filosofis. Misalnya aku membaca, aku nonton, tapi aku nggak mau ada misconception orang melihat aku sebagai expert di bidang ini. it's okay, it's okay. But Gitu. tapi eh, bacaan-bacaan buku-buku yang kamu baca, at least lebih filosofis ketimbang buku-buku yang aku baca. Sepertinya kayak gitu sih. Eh, aku mau aku mau loncat ke argumen kedua. Tadi kamu bilang adalah kalam cosmological argument. Ya, Oke. Pertama aku mau kamu jelasin dulu, nanti aku insya Allah ngasih bantahan. insya Allah. Oke. Ya. Oke. Oke. Jadi kalau cosmological argument itu menurut aku cukup simpel formulasinya. Dia berargumen bahwa segala sesuatu yang bermula untuk ada pasti ada penyebabnya. Alam semesta bermula untuk ada sehingga alam semesta pasti memiliki penyebabnya. Dan di saat kita deduce apa yang namanya properties dari alam semesta ini,
I think kita bisa sampai secara rasional kepada conclusion bahwa penyebab ini adalah Tuhan. Hmm. Oke, dan salah satu hal yang bisa aku lakukan untuk membantah argumen tersebut adalah aku mesti menyangkal premis-premis itu kan. Yes, Eh, aku akan mulai dengan mempertanyakan premis pertama. oke, Eh, dia ngasih argumen tambahan gak sih, ngasih dukungan gak untuk kenapa dia memberikan statement itu bahwa segala sesuatu yang ada itu segala sesuatu yang mengada, sesuatu yang ya, begin eksis hmm, itu mempunyai penyebab. Ada ya, nggak yang dia ini? ya. Kalau berdasarkan yang aku lihat di internet ya, proponen dari argumen ini, i.e. Dr. Craig sebetulnya yang paling prominent, dia tuh membawa konsep sufficient cause. Jadi apakah jadi segala sesuatu itu harus memiliki penyebab yang bisa yang cukup untuk menghasilkan apapun itu yang lagi kita bicarakan saat ini. Jadi misalnya contoh, misalnya apa, kertas ini, gitu. Like, ini harus ada penyebabnya bahwa apapun itu eh, prosesnya seperti apa, tapi harus ada sufficient reason kenapa benda ini bisa ada di sini, harus ada penyebabnya gitu. Nah jadi menurut aku konsep sufficient cause ini sangat menarik karena kita bisa lihat ini di mana-mana. Ya kan, kita misalnya di dunia nyata kita tahu bahwa everything we see around us di level hidup kita saat ini, segala sesuatu yang ada itu disebabkan oleh sesuatu yang misalnya dia di print atau dibangun atau dia ditumbuhkan gitu, itu pasti ada penyebabnya. Hmm. Dan ada satu analogi menarik, analogi bola di hutan, yang bilang kalau misalnya kita lagi jalan di hutan lalu kita ngelihat bola, kita pasti akan bertanya kenapa bola ini bisa ada di sini. Dan kalau misalnya tiba-tiba ada orang bilang, ini nggak ada penyebabnya, dia ada aja di sini gitu. Seperti itu nggak do it justice, itu nggak menjelaskan kenapa bola itu ada, ya kan? Nah sehingga kalau misalnya kita tarik bola itu ke level alam semesta, maka kita tetap harus bertanya kenapa dia bisa ada di sini, apa yang menyebabkan keberadaannya di sini. Kira-kira seperti itu. Eh, tapi aku tadi baca lagi salah satu bab dari Stephen Hawking dan Hmm. dia menjelaskan dia sempat menyinggung tentang quantum mechanics. Ya, Memang di level dunia kita berada sekarang, kita tuh nggak bisa kayak menjentikan jari lalu tiba-tiba kopi muncul gitu. ya, Kita nggak bisa menciptakan kopi dari ketiadaan gitu kan. Kita ya, kalau mau bikin kopi ya kopi itu mesti kita bikin. Maka ya, kopi itu ada penyebab gitu. ya, But uh, aku bukan physicist ya. But Stephen Hawking itu jelas ada seorang ahli fisika dan ya, dia menyinggung soal quantum mechanics dan dia bilang bahwa di level dunia kuantum sesuatu itu bisa ada without a cause, ya, tanpa penyebab gitu. ya, Nah, jadi kalau misalkan ada nih sesuatu yang mengada, yang ada tanpa disebabkan, itu bisa membantah premis premis pertama tadi nggak? hmm. Kang Yadi ingat nggak kalimat persisnya si Stephen Hawking itu apa di dalam bukunya? Ada itunya Mam. Karena if I'm not mistaken dia bilang kayak uh, because gravity exists, maka at the quantum level apa ya, I don't know, is it protons or neutrons atau atoms bisa pop in and out of existence, betul nggak? Wait, ini aku highlight. Anda tidak bisa Hmm. hanya menjentikan jemari Anda dan mendatangkan secangkir kopi ketika Anda merasa seperti itu. Ya, Anda harus membuat kopi itu, dan bla bla bla, dan tetapi pergilah ke dalam cangkir kopi ini, melalui partikel-partikel susu, sampai ke tingkat atom, dan turun ke bawah ke tingkat subatomik. Dan Anda akan memasuki dunia di mana ini, menjejalkan sesuatu dan ketiadaan adalah mungkin. hmm. So, bagaimana kamu menanggapi itu, bahwa ada menjejalkan sesuatu dari ketiadaan itu adalah Ya, mungkin? ya. Em, aku mungkin pernah melihat tulisan itu, tapi kayak di internet dan setahu aku ini diambil dari Stephen Hawking sendiri dan if I'm not mistaken kalimatnya adalah karena gravitasi itu ada maka ya molekul di level subatomik itu bisa ada dan tidak ada di ya randomly gitu. Hmm. Tapi menurut aku yang aku nggak setuju adalah karena dia mengawali hal itu dengan karena ada gravitasi gitu. Because there is X maka protons bisa ada dan tidak ada uh, begitu saja gitu. Sehingga dengan dia bilang karena ada gravitasi bahwa ya he's assuming bahwa ada penyebab tentang kenapa ini bisa ada atau tidak ada di saat yang bersamaan. Mungkin aku akan bilang seperti itu. Jadi penyebabnya adalah gravitasi ya. Kalau dari aku baca, tapi udah lama banget ini contoh yang udah lama tau nggak dengar. Cuman aku sempat baca di internet seperti itu. Mungkin aku bisa Eh, salah. aku nggak bisa aku nggak bisa mengikuti lebih lanjut argumen ini karena aku juga belum baca lebih banyak lagi. Hmm, Eh, bahkan ada yang
Lawrence Krauss bahkan dia yang pernah bilang bahwa foton yang Ya, ada dalam, let's say, di hidung kita atau mata kita itu dia muncul, like ya, muncul dari ketiadaan gitu, without a ya, cause, tanpa penyebab. ya, Aku pikir kalau aku bisa ngundang ahli fisika sih bakal lebih seru ya. iya, Bagaimana? Lawrence Apakah Krauss ya. ya, apakah dia Iya, bisa menjelaskan sesuatu di level kuantum gitu? Dia ya, betul-betul ada nggak sih sesuatu yang bisa muncul dari ketiadaan? ya, Atau itu mesti ada gravity dulu gitu loh. ya, ya, betul. Ini aku juga sebenarnya di internet ya. Gitu. Oke, oke. Iya, tapi itu aku sempat melihat tulisan itu di internet dan aku sempat lihat sanggahannya juga dan ya aku nggak tahu apakah itu yang nulis Hawking, apakah itu Cross or someone else gitu. Hmm. Tapi antara dua orang itu kayaknya gitu. Oke, apa kita mau lanjut? Oke. Eh, untuk premis yang kedua, let's say Hmm, kalau misalkan kita mampu untuk membuktikan bahwa ternyata alam semesta ini eh, nggak bermula gitu, ya. doesn't have any beginnings. Hmm. Apakah ini akan bisa membantah eh, kalam cosmological argument? Um, aku rasa akan sulit karena aku sependapat sama argumen Dr. Craig bahwa uh, actual infinites secara numerik itu tidak ada. Jadi Hmm. apa ya, infinites is a concept ya kan secara numerik. Jadi kayak contoh misalnya ada trick question yang cukup menarik yang sering aku dengar misalnya aku mau jalan ke kampus gitu, jaraknya 100 meter. Tapi setiap kali kamu berjalan kamu mesti berjalan dari setengah jarak kamu yang sepenuhnya. Jadi kalau 100 meter dia mesti jalan 50 meter. Pas sisa 50 meter dia mesti jalan 25 meter terus 12,5 dan seterusnya gitu. Secara matematis kalau kita bagi angka apapun dengan angka selain nol jawabannya akan selalu angka. Yang berarti orang ini tidak akan pernah sampai ke titik nol, dia nggak akan pernah sampai ke tujuannya. Jadi secara mathematically di concept of infinity itu ada. Tapi di saat kita melihat dunia nyata, kan kita nggak bisa bilang bahwa ada an infinite number of space antara rumahku dengan kampusku, misalnya seperti itu. Nah, sehingga aku akan menerapkan mungkin pemahaman yang sama ke dalam konsep dari sebuah alam semesta yang kekal. Yang bahwa uh, kalau misalnya alam semesta itu kekal, maka kita nggak akan bisa sampai ke hari ini, ya kan? Karena misalnya ada infinite number of days, infinity dikurangin infinity tetap infinity, ya kan? Jadi kita nggak akan bisa sampai kepada hari ini, gitu. Atau kalau misalnya satu contoh yang cukup populer adalah anggap ada dua planet yang berputar dari kekekalan, jadi mereka tidak disebabkan. Tapi Hmm. yang satu berputar dua kali lebih cepat. Maka bisakah kita bilang bahwa planet yang berputar dua kali lebih cepat ini berputar lebih banyak daripada planet yang satunya lagi? Hmm. Nah, jawabannya tidak bisa karena sama-sama semua keduanya berputar semenjak infinity. Dan Ya. infinity dikali dua dengan infinity dikali satu jawabannya sama-sama infinity. Sehingga menurut aku kalau misalnya bisa dibuktikan bahwa alam semesta memang tidak disebabkan, argumen ini ya falls apart. Cuman aku sangat-sangat skeptikal bahwa kita bisa menemukan jawaban itu. Mungkin menurut aku seperti itu. Hmm. Eh, Kayaknya kalau misalkan infinity dalam Aristotelian sense mungkin itu nggak mungkin ya. Maksudnya semesta yang infinite, yang semesta tuna kalau dulu aku bacanya. Hmm, Itu juga banyak dibantah. Tapi bagaimana kalau semesta yang infinite dalam dalam pengertian kayak gini? Dulu kan Big Bang nih. hmm, Big Bang, tahu di masa depan bakal kayak gini lagi, and then ya, bakal kayak gini lagi, bakal kayak gini lagi, Big Bang lagi, kayak gini lagi. Dan aku kalau nggak salah ada fisikis yang menawarkan ya. hipotesis semesta Itu jenis tuh oscillating model bukan sih namanya atau bukan ya? aku nggak tahu jujur aja, but Oke, tapi ada sama fisikis yang sambil cari. Hmm. menginiin. Maybe coba cek Roger Penrose. Oh ya. Hmm, Hmm. Oh, cyclic model. iya. Oke, oke, oke. Em, mungkin bisa, tapi kan apa ya proses dia membesar dan mengecil itu butuh waktu juga kan? Karena waktu kan pada dasarnya adalah perubahan dan di saat dia berubah dari titik ini membesar ke titik ini itu makan waktu dan Hmm. di saat dia tutup lagi itu juga waktu lagi gitu dan I think model ini tuh gimana ya tetap membutuhkan jumlah waktu yang infinite gitu. Dan sehingga pertanyaannya akan kira-kira kita ini ada di cycle yang keberapa dalam siklus Big Bang yang besar dan kecil ini menurut aku sih.
Jadi menurut kamu infinite itu, ya menurut kayak juga infinite itu nggak mungkin kan untuk ada di realitas ya, Secara numerik, I would say. secara numerik. Hmm. Oke, mungkin aku kepikiran untuk nanya ini ya. Hmm. Kenapa infinity seperti yang model tadi itu nggak bisa, but Hmm. infinity yang dimiliki Tuhan itu bisa gitu. Hmm. Let's say, Tuhan dia kan nggak mengada ya, tapi dia dia aku bilangnya gimana? Apakah dia tiba-tiba ada atau dia ada gitu? Ya, 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 ya. Em, Mungkin ini berkaitan sama ini berkaitan sama conclusionnya artinya ya. Ya misalnya kayak kalau misalnya alam semesta tidak ada, awalnya nggak ada, lalu siapa yang menciptakan Tuhan gitu. No, Nah, atau mungkin belum sampai situ. belum 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 sampai situ. Oke. Mungkin pertanyaan aku adalah kenapa infinity itu nggak bisa ada di realitas, tapi Hmm. Tuhan mampu untuk memiliki itu gitu. Ya, ya. Jadi di saat kita berbicara mengenai Tuhan sebagai entitas yang infinite, kita lagi membicarakan Tuhan sebagai entitas yang infinite secara kualitatif, bukan secara kuantitatif. Jadi em, Hmm. kita juga nggak percaya bahwa Tuhan existed an infinite number of days ago. Karena kenyataannya adalah he has existed, ini agak paradoksikal ya, tapi dia dia beyond time. Sehingga untuk bilang dia before time itu agak, bagi aku tuh agak problematik gitu. Jadi aku agak susah menjelaskannya. Cuman kayak when we say that God is infinite, jika kita bilang Allah itu kekal, atau sorry bukan kekal, jika kita bilang Allah itu tidak terbatas, maka kita lagi merujuk pada sifat-sifatnya secara kualitatif itu, Hmm. Bukan bahwa kuantitatif. bukan kuantitatifnya gitu. Jadi ya kita nggak aku nggak percaya bahwa Tuhan itu ada dalam waktu lalu dia tidak punya awalan itu, karena perubahan itu menunjukkan ya ya tidak bisa seperti itu gitu. Sehingga menurut aku uh, in that sense Allah itu beyond time itself gitu. Dan ini akan masuk ke dalam diskusi yang lebih dalam mengenai relationship antara Tuhan dengan waktu, dan aku tidak mempelajari itu. Jadi ntar mungkin kita bisa lihat dari pelajaran-pelajaran berikutnya. Tapi aku pengen, oke, let- aku mau masuk ke hasilnya gitu, ke Ya. konklusinya. eh Kenapa kita nggak bisa bilang, bukan nggak bisa bilang sih, tapi bisa nggak bilang bahwa yang infinite itu, Hmm. bagaimana kalau kita terapkan atribut-atribut Tuhan Hmm. itu pada hukum alam semesta gitu, Hmm. bahwa Misalnya. eh, dialah Alfa dan Omega, dia yang awal dan yang akhir, Hmm. dia yang ada tanpa mesti diciptakan, dia Hmm. yang sudah ada tanpa mengada, baca kayak gitu. Ya. Ya. Eh, Bisa nggak hukum alam diterapin sifat-sifat seperti ini gitu? Hukum alam tuh apa tapi like apakah Eh, hukum alam ini a new entity atau gimana? no, mungkin hukum-hukum alam yang Tuhan kan menyetel hukum-hukum alam ini ya lewat let's say Ya. dengan argumen gitu. Hukum Hmm. gravitasi sekian, nilai nilai gravitasi sekian, nilai Hmm. nilai sekian dan sebagainya. Bagaimana kalau hukum ini tuh ini adalah yang ada di sana gitu loh, yang sudah ada tanpa mesti diciptakan. Soalnya kan kalau misalkan kita bilang bahwa Tuhan asalnya dari mana? Oh, Tuhan tuh nggak Hmm. berasal. Hmm. Dia dia nggak diciptakan gitu. Nah, bisa Hmm. nggak kita bilang bahwa hukum yang membuat alam semesta ini, hukum alam semesta ini, atau sebagian orang bilang semesta ini sendiri, Hmm. itu tuh nggak diciptakan, tapi dia Hmm. sudah ada. Hmm. Kebayangkan Mu- pertanyaannya? hmm. Mungkin Hmm. aku Hmm. agak maaf ya Iya, kalau misalnya iya, aku agak belibet kebayang, gitu. kebayang, kebayang. Ya. Mungkin sanggahan aku adalah hukum alam itu mengasumsikan eksistensi alam itu sendiri. Betul nggak sih? Kalau misalnya dia sudah ada sebelum, kalau misalnya hukum alam ini ada sebelum ada alam semesta, maka menurut aku nggak kebayang apa yang diatur oleh hukum-hukum ini. Sehingga konsep hukum alam itu mengasumsikan keberadaan alam semesta bersamaan dengannya, ya kan? Bayangin kalau misalnya ada hukum gravitasi tapi nggak ada time, space, and matter, maka apa yang diatur sama hukum gravitasi ini misalnya gitu. Nah, dan kalau misalnya hukum-hukum ini, menurut aku kenapa argumen hukum-hukum ini tuh nggak kompatibel adalah karena pencipta yang bisa menciptakan sesuatu out of nothing itu tuh tidak bisa, sorry, harus, sorry, kita ulang biar biar nggak ini berulang. Oke. Pencipta uh, yang bisa menciptakan alam semesta yang sebelumnya tidak ada menjadi ada harus merupakan pencipta yang personal, yang bisa memiliki pilihan untuk menciptakan sesuatu.
Karena kalau misalnya dia nggak punya pilihan dan dia determined, dia di-set untuk menciptakan, maka harusnya alam semesta ini sudah ada semenjak kekekalan. Kebayang nggak sih? Wait, ya, aku pengen kamu lebih mengelaborasi, lebih menjelaskan kenapa sosok ini mesti personal. Hmm. Karena gimana jelasinnya? Dengan kita, misalnya kita asumsikan alam semesta itu tidak punya awalan, sorry, dengan kita asumsikan misalnya alam semesta memiliki awalan 7 miliar tahun yang lalu, maka bisa kita tahu itu, kita bisa berasumsi bahwa siapapun penciptanya memutuskan untuk menciptakan dunia 7 miliar tahun yang lalu. Ya artinya dia have a choice untuk menciptakan itu, ya kan? Yang artinya penciptanya ini harus memiliki something of a personhood yang bisa membuat keputusan ini. Kalau misalnya penciptanya ini impersonal, dia determine untuk menciptakan dari settingannya, misalnya dia harus menciptakan itu, maka resultnya harusnya alam semesta sudah ada semenjak kekekalan. Kebayang nggak maksudnya? Eh, aku nangkepnya, aku nangkepnya kayak gini ya, Rin. Misal kita kan mengada 13,8 billion years ago, let's say Sorry, kayak gitu aku lah. tadi bilang 7 miliar. Sorry, Ya, sorry. eh, misal sebelum sebelum evolusi, sebelum Darwin ya, eh, Ya, kita mengatakan bahwa seolah-olah kita ini kayak agak menyinggung soal argumen desain ya. Seolah-olah sosok personal ini mesti ada karena, aduh gimana ya nangkapnya ya? Agak susah nih. ya kan? Intinya adalah kita tuh ada, Hmm, eh, kita bisa ada itu tuh tanpa memerlukan sosok desainer gitu loh, tanpa oke. memerlukan keberadaan sosok yang personal. Hmm, Apakah dikatakan kita ada karena kecelakaan? Maybe, and that is bisa jadi meskipun sangat-sangat highly unlikely, sangat-sangat ngebung. hmm, Ya, tapi kita bisa ada di sini gitu. hmm. Tapi dengan memakai penjelasan naturalisme, ini bukan naturalisme, natural selection versi kosmik gitu lah. Ya, Dengan memakai penjelasan natural selection versi kosmik, kita tuh bisa ada gitu loh. Dan kita nggak kita nggak harus membutuhkan sosok yang personal. ya. Jadi untuk jawaban kenapa si sosok ini mesti personal, aku tuh masih kurang dapat sih, Hmm, masih belum kena buat aku. ya. Aku coba jelasin lagi ya. Oke. Bayangin misalnya ada mesin, kita anggap mesin. Mesin ini berfungsi untuk menciptakan alam semesta. Hmm. Mesin ini not personal dan dia di-set untuk menciptakan. Jadi di saat mesin ini ada, maka dia sudah tersetting secara otomatis untuk menciptakan. Maka it would follow akan apa ya? Akan konsisten dengan logika kalau misalnya semenjak mesin ini ada, alam semesta tercipta, betul nggak sih? Karena dia Ya. di-set untuk menciptakan. Nah, Hmm. sehingga kalau misalnya mesin ini sudah ada dari kekekalan dan di-reset untuk mencipta, alam semesta juga akan dari kekekalan. Hmm. Gitu. Nah, itu kalau misalnya impersonal. Tapi yang kita tadi sudah establish bahwa alam semesta ini pasti memiliki awalan. Yang berarti dia sebelumnya tidak ada namun menjadi ada. Dan penciptanya ini sudah ada sebelum itu. Yang berarti penciptanya ini memiliki pilihan. Has a choice gitu untuk menciptakan alam semesta atau tidak. Dan dia memilih untuk menciptakan. Nah, fakta bahwa pilihan ini dilakukan oleh sang pencipta, menurut aku gives us good reason bahwa there's a mind. There's a personal mind behind it yang pada akhirnya memutuskan untuk membuat alam semesta ini. Kira-kira seperti itu. Itu lebih masuk akal nggak? Bagaimana kalau semestanya kayak tadi? Hmm, Asumsikan aja, aku tahu ini masih belum banyak bukti untuk mendukung hipotesis yang ini ya. ya, Tapi mari kita berasumsi bahwa jenis semesta yang tadi, yang seperti ini, cyclical. itu tuh benar gitu loh. Ya, Kalau semesta seperti ini, hmm, aku nggak melihat kita mesti nge-postulate entitas Tuhan ini kan. ya, It just ada gitu, kayak gini terus aja. Sejak kapan kita nggak tahu. Ini itu betul-betul ya ada, but ya, kita nggak tahu sejak kapan ini dimulai dan akan ya. berakhir kapan gitu. Hmm. Tapi kalau menurut aku, by using the same logic, maksudnya kan banyak banyak skeptik yang bertanya, Tuhan dari mana asalnya? Kalau gitu Tuhan nggak Ya. diciptain dong. Dan kita keberatan dengan itu. Mm-mm. Bagaimana caranya skeptik itu bisa menerima model ini? Yang bilang Ya. bahwa matter without any creator, jadi kayak bongkahan apa ya, bongkahan
molekul ya, atoms akhirnya membentuk partikel dan benda fisik yang kita lihat sekarang itu bisa seperti ini tanpa penyebab gitu. No, Itu mungkin hmm. sebetulnya skeptik kayak aku nggak menerima itu, tapi cuman Oke. eh, Seandainya gitu ya. ya seandainya, Ah ya, eh, iya iya. nah posisi aku adalah mempertanyakan kenapa eh, al kenapa sosok eh, yang memulai segalanya itu adalah Tuhan kalau ya Ya. teisme. Sedangkan mungkin di masa depan ateisme bakal ada yang menerima sosok si Krik Hmm. ini gitu ya. Ya. Nah, aku Mungkin hmm, gimana? my problem adalah sama bahwa kalau misalnya alam semesta semenjak kekekalan sudah seperti ini, jadi dia sudah, ini cycle pertama, ini cycle kedua, ini cycle ketiga. Kalau misalnya itu ad infinitum di masa lalu, maka kita nggak akan bisa sampai kepada hari ini, gitu. Karena pertanyaannya adalah berapa jumlah cycle yang dibutuhkan untuk kita bisa mencapai pada saat ini, gitu. Kalau dijawab infinite gimana? Kita sudah hidup untuk infinite time dan Iya. kita akan mati untuk infinite time ke depannya. Menurut aku, nggak tahu ya. For me, it doesn't sound reasonable, gitu. Karena eh, ya, I mean, what are the chances? Mana yang kira-kira lebih memungkinkan? Adanya makhluk yang tidak dibatasi time, space, and matter, dan dia personal, dan dia maha kuasa, dan dia tidak membutuhkan pencipta karena dia necessary being, atau lebih memungkinkan alam semesta, like, for some reason yang kita nggak tahu, sudah ada dan terus seperti ini, gitu. Nah, menurut aku, kalau menurut aku, lebih reasonable untuk berasumsi bahwa ada entitas di luar sana yang tidak dibatasi oleh time, space, and matter itu yang sudah ada dan menciptakan alam semesta ini, kalau menurut aku. Well, karena ini kita bermain di ranah filosofis ya, jadi jadi emang kita nggak bisa membuktikan ya, karena ini betul-betul beyond scientific realm itu. Jadi ya Ya, untuk memutuskannya kembali lagi mana yang lebih lebih probable, yang mana yang ya, lebih mungkin ya. ya, Tapi aku sebagai seorang skeptik, aku masih memberikan ruang untuk keduanya sih. ya. Eh, Oke, kayaknya kita akan langsung ini. Kita akan lanjut. Kamu kamu kosong kan? Maksudnya Kosong, kosong santai, siap, siap. santai, santai aja. Aku mau ngobrolin banyak hal di sini, sumpah. Boleh, boleh. eh Salah satu hal yang sering dituduhkan pada ateis, ya bukan dituduhkan pada ateis ya, tapi salah satu argumen yang sering diangkat oleh teis, teis Hmm, orang teisme itu adalah moral argumen gitu loh. ya, Eh, Fakta bahwa ateisme atau orang yang hmm, tidak percaya Tuhan itu tuh nggak bisa me, apa mendasarkan objektif moralitas mereka gitu loh. hmm, Jadi mereka nggak bisa bilang bahwa pembunuhan atau pencurian, korupsi dan sebagainya itu tuh objectively jahat gitu. hmm. Buat kamu ini sound nggak? Hmm, sebenarnya, nah ini sejujurnya, ya, aku nggak terlalu banyak membaca moral argument, dan aku nggak terlalu apa ya, nggak terlalu convinced sama argumen ini, gitu. Karena bagi aku, for all we know, bisa aja tidak ada baik dan jahat yang objektif. Kebayang nggak sih, kayak, Meskipun ada karena Tuhan, kenapa? meskipun ada Tuhan nggak ada yang objectively good. Em, Bahkan jadi kan argumen ini berusaha untuk membuktikan keberadaan Tuhan, gitu ya, bahwa kita ini punya eh, moral compass, dan itu dikasih oleh entitas yang lebih apa, yang di luar kita, lebih yang menciptakan kita, gitu. Aku nggak merasa argumen ini sebegitu convincing kalau buat aku, karena yang pertama, variasi moralitas itu berbeda-beda, gitu. Meskipun kita memiliki baseline morality yang sepertinya diterima oleh setiap orang. Misalnya contoh, kalau menggunakan contohnya C.S. Lewis, dia tuh berkata bahwa setiap orang itu tuh percaya akan adanya moralitas ini. Makanya sewaktu ada orang bilang, bagi makanan dong, kan kemarin gue udah bagi makanan gue ke lu, gitu. Mereka nggak akan pernah bilang to hell with your standard, gitu. Mereka akan bilang, enggak, lo nggak mau, gitu. Pasti mereka kasih alasan. Sorry ya, kemarin kan gue lagi lapar, sekarang gue nggak cukup nih makanan buat dibagi sama lu, gitu. Dengan mereka menyanggah asumsi tersebut, maka mereka tuh sedang bilang bahwa ada shared values yang, ya, Mm-mm. mereka secara tidak sadar tuh memahami hal ini, gitu. Nah, jadi at the basic level, menurut aku ada
sejenis moralitas atau ethics yang di-share oleh semua orang gitu. Nah, tapi bisa kita masuk ke dalam hal-hal yang lebih detail itu akan jauh berbeda gitu. Misalnya dari antara agama aja berbeda nih. Misalnya sama-sama kita tahu bahwa kita tidak boleh membunuh. Tapi tentang siapa yang boleh dibunuh dan siapa yang tidak boleh dibunuh secara lebih spesifik itu semua bervariasi. Ada agama yang bilang, oh, misalnya binatang boleh dibunuh gitu. Ada yang bilang, oh, ini binatang tidak boleh dibunuh gitu. Ada yang bilang kalau misalnya eh, orang tidak percaya boleh dibunuh gitu. Ada yang bilang orang tidak percaya jangan dibunuh ya kan. Jadi we vary on those specific issues. Nah, sehingga bagi aku mungkin it is plausible untuk bilang bahwa dengan melihat adanya rasionalitas itu, dan I'm not saying aku nggak percaya adanya moral objektif ya, aku percaya ada objective morality gitu karena aku percaya bahwa ya genosida itu salah ya kan, bahwa membunuh orang tidak bersalah itu salah, bahwa mencuri itu salah misalnya gitu, aku percaya sama hal itu. Tapi aku tidak yakin, maksudnya gimana cara kita membuktikan bahwa ini tuh bukan cuma intuisi aja gitu, kebayang nggak sih, ini tuh bukan cuman perasaan kita aja gitu. Nah itu yang aku mungkin jadi stumbling block itu di situ. Terus apa yang kamu pakai untuk mendasarkan objektif moralitas kamu? Kan tadi kamu bilang bahwa kamu tuh percaya bahwa ada objektif morality di sana gitu. Ya, 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 Kamu percaya bahwa genosida itu salah. ya. Eh, Dasarnya apa dong untuk mengatakan genosida itu salah buat kamu? Hmm. Aku mungkin akan ngambil dari dua sumber. Yang pertama pasti dari perasaan, dari intuisi. It feels wrong gitu. Ya kan? Like aku nggak kenal genosidanya, tapi it feels wrong untuk orang-orang tuh bisa yang tidak bersalah tuh dibunuh begitu aja. Tapi yang kedua, aku akan ambil tentu dari Alkitab. Jadi jadi gini, ini disclaimer. Aku merasa bahwa argumen bagi eksistensi Tuhan ini bekerja seperti apa ya? Seperti jejaring. Jadi di saat kita melihat yang lain itu misalnya plausible, maka argumen yang lain juga sama-sama diperkuat gitu. Jadi contoh misalnya sebelum aku menerima moral argument ini, aku ambil dulu misalnya kalam ontological sama contingency argument gitu. Di saat di saat ini menurut aku sound, maka aku bisa deduce bahwa Tuhan itu ada. Dan misalnya lebih specifically Kristen adalah agama yang ikutin Yesus itu beneran Tuhan misalnya gitu. Dan dia udah kasih nih Alkitab buat kita. Maka aku bisa mengambil dari sumber itu. Mungkin kira-kira dua itu. Dari Alkitab dan feeling ya. Dua itu ya. Eh, feeling feeling tuh kata yang aku agak takut untuk pakai ya. Mungkin lebih ke arah intuisi ya. Oke, aku sebetulnya lebih lebih populer dengan moral argumen sih. Dan Gimana? ketimbang ontological argument dan kalam cosmological argument, aku lebih populer sama moral argument. Jadi Hmm. tadinya kalau misalkan kamu mau bilang bahwa ini adalah argumen yang bagus, aku tuh bisa bisa kasih Menyanggah. objection, Oke. bisa kasih objection yang lebih bagus lah ketimbang dua tadi gitu loh. Ya, Tapi tapi apa? Aku mau dengar boleh nggak objection? ya, aku punya masalah kalau misalkan orang ini pilih dulu yang mana, yang feeling atau yang Alkitab nih, Yang feeling. yang feeling. Ya. Kalau yang Alkitab kamu mau bawa ini ya? Apa? Slaughter of the Canaanites ya? Itu salah Membunuh orang satunya. kanan. Oke. Salah Ya. satunya, tapi ada beberapa hal lagi yang bermasalah dengan itu. Oke. Eh, Kalau feeling? Kalau feeling, mungkin aku bakal bilang ya, you don't need God to, kamu Hmm. nggak butuh Tuhan untuk mendasarkan moralitas objektif. So you can Hmm. say that Hitler itu jahat, dan kamu Hmm. nggak butuh Tuhan dong untuk bilang bahwa Hitler itu jahat objectively gitu. Iya, Hmm. nggak? Karena kan kita bisa based on feeling doang, tanpa Hmm. mesti ada, oh iya karena Tuhan bilang ini jahat gitu loh. Hmm. Hmm. Oke, yang pertama itu ya. Hmm. We don't need God. In fact, ketika kita punya Tuhan pun, Hmm. aku akan menanggapinya kayak gini. Kita akan bermasalah, kita akan menghadapi dengan apa yang disebut dengan Euthyphro dilemma. Hmm. Jadi Euthyphro dilemma itu eh, katakanlah kayak gini. X itu baik, Ya. itu karena by nature udah baik, makanya Tuhan menyuruh itu. Hmm. Atau X itu baik karena disuruh oleh Tuhan. Ya. Ya. Kalau misalkan kita jawab yang pertama, bahwa X itu baik, by nature itu udah baik, makanya Tuhan Hmm. menyuruh X gitu. Hmm. Ya berarti kita nggak butuh Tuhan. Hmm. Karena kita udah tahu dong bahwa by nature si X ini udah baik. Jadi kita Ya. nggak butuh Tuhan untuk melakukan X. Ya. Tapi ya kalau yang kedua, kalau misalkan kita bilang bahwa X ini baik karena disuruh Tuhan, Hmm. buat aku moralitas kayak gini itu tuh bakal menjadi arbitrary. Bakal jadi apa, sorry? Eh Arbitrary. Arbitrary. Ya. Serampangan.
Hmm. Jadi apapun yang disuruh oleh Tuhan ya itu akan menjadi baik gitu. Ya, Apapun yang dilarang oleh Tuhan itu akan menjadi baik. ya, Eh, aku akan baik itu akan menjadi jahat. ya. Misal adalah ya aku akan menyinggung yang tadi ya, the slaughter Slaughter of of the Canaanites. Hmm. Canaanites. Hmm. Berarti yang nggak ada yang salah dengan membunuh anak kecil yang Ya, polos. ya. Karena ya karena ini adalah perintah Tuhan gitu loh. Kalau Hmm. misalkan Tuhan sedang mood untuk membunuh anak kecil ya berarti nggak salah untuk eh, Ya, eh, dan ya aku sebagai skeptik tuh aku masih susah untuk mendasarkan moralitas objektif itu apa ya. sampai aku ragu sebetulnya kalau moralitas objektif itu ada. I see. I see. So So, tapi artinya Kang Yadi bukan moral realist ya, yang kayak berasumsi bahwa moralitas objektif itu tetap ada despite keberadaan Tuhan. eh aku akan bilang moralitas objektif itu gak ada Hmm. despite keberadaan Tuhan. Oh, despite keberadaan Tuhan. I see. Ya, I see. karena Hmm. bahkan Hmm. ketika Tuhan pun ada, moral itu gak bisa jadi objektif loh. Hmm. 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 Because Hmm. ya balik lagi karena pertama orang memahami Tuhan juga beda-beda, Menarik. Hmm. interpretasi kepada Tuhan juga beda-beda, makanya perintah dia juga beda-beda. Ya, Dan yang tadi aku punya masalah kalau misalkan orang mendasarkan objektif moralitas itu hanya di divine commentary. ya, 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 betul. Em, mungkin mungkin aku coba respon sama itu ya. Eh, tadi kan Kang Yadi yang contoh pertama itu dari intuisi ya. Maksudnya kayak kita bisa mengatakan objective morality itu ada tanpa keberadaan Tuhan. Nah, mungkin aku kan bertanya kenapa gitu. Kayak kenapa sih genosida itu buruk? Apakah karena itu mengancam eh, kelangsungan ras kita? Apakah itu menghancurkan, let's say, kohesi sosial kita? Apakah karena itu membuat kita merasa tidak enak gitu kan? Nah, dan kalau misalnya jawaban yang pertama adalah oh ya karena itu merusak apa mengancam kelangsungan spesies kita gitu. Maka pertanyaannya adalah kenapa sih adalah suatu hal yang baik untuk kita mempertahankan kelangsungan spesies ini kalau misalnya alam semesta happens to be by accident. Dan aku melihat bahwa kita sepertinya memberikan nilai moral tuh kepada sesama manusia gitu. Misalnya kayak contoh kita tahu bahwa beberapa binatang sewaktu mereka melahirkan ada beberapa anaknya yang dimakan, ya kan? Tapi nggak tahu setidaknya buat aku ya, aku nggak melihat hal itu sebagai sesuatu yang immoral gitu. Aku melihat itu sebagai sesuatu yang natural, yang alami, ya kan? Eh, sama misalnya kalau nggak salah belalang sembah itu setelah kawin, yang ceweknya itu akan matahin leher yang lakinya gitu. Tapi kita juga nggak melihat itu sebagai hal yang immoral, ya kan? In the same way, eh, tigers, macan itu kills misalnya mereka makan apa? Makan rusa gitu misalnya. They kill the deer, kan? Tapi they do not murder the deer. Mereka tidak ya ada perbedaan antara kill and murder ya. Kita kita menempatkan nilai moral atau bobot moral itu kepada kata murder gitu. Sehingga menurut aku ya kita menempatkan to a certain extent nilai moral itu kepada sesama manusia gitu. Sehingga apakah menurut Kang Yadi objection ini tuh bisa bisa maksudnya viable atau enggak? Ini by the way nggak apa-apa nggak sih aku nanya kayak gini? Nggak Aku takut apa-apa. jadi kebalik. Nggak- Gitu. tapi kalau kalau aku nggak salah ingat, aku tadi bilang bahwa aku nggak percaya sama moralitas objektif kan. Iya, tapi yang contoh pertama itu mengasumsikan adanya moralitas subjektif, kan? Betul nggak? Yang Eh, contoh Hitler itu. aku nggak bisa menerima karena Oh, again balik lagi. eh, hmm. Kalau misalkan kita maaf ya kalau misalkan aku nggak nyambung, but I Kenapa? would say that mendasarkan moralitas objektif pada feeling. Hmm. Aku pernah dapat pertanyaan, meskipun ini sangat minor ya, sangat sedikit Hmm. feelingnya siapa. Hmm. Kalau misalkan kita nggak boleh menyiksa, karena Ya. menyiksa itu eh, feelingnya menyakitkan bagi yang disiksa. Hmm. Karena kalau ada orang yang masokis yang datang kepada kamu, siksa dong saya gitu. Hmm. Apakah kamu akan menyiksa dia? Ini tuh case-nya sedikit ya, minor banget Hmm. gitu. Tapi ada, tapi ada Hmm. beberapa orang yang masokis gitu, yang ingin disiksa gitu. Ya. Heeh. Dan mungkin aku juga bakal mempertanyakan ketika Hitler genocide Yahudi 6 juta Hmm. atau 5 juta pada saat itu, standarnya siapa yang bisa kita buy? Apakah orang Yahudi itu atau si Hitlernya ini dan kaum Nazi ini? Hmm. Aku
wah balik lagi sih, Ren. Aku Hmm, susah untuk menerima keberadaan moralitas objektif itu. masih. But aku seperti kemarin aku bilang sama Profesor Landau ya, meskipun aku Hmm. nggak percaya akan moralitas objektif, aku adalah orang yang baik ya. Ya, Maksudnya, I, aku bilang sama dia, I condemned genocide, I condemned ya, Hitler ya, dan sebagainya gitu. ya, betul. eh well, mestinya aku yang mempertanyakan kamu kembali. So, Iya kenapa? benar, maaf ya jadi ketukar. So, kenapa kamu iniin moral pada feeling? Hmm. Why? Kalau ditanya seperti itu, aku bingung jawabnya gimana ya. Karena itu feeling kan. Dan sometimes feeling itu tuh muncul, mesti itu bukan sesuatu yang kita pilih, tapi itu sesuatu yang tiba-tiba muncul aja gitu. Sama kayak ya di saat kita ada beberapa orang tertentu, misalnya pas disenggol lagi nyetir, misalnya atau ada yang nyalip, kita otomatis naik pitam gitu kan. Jadi Ya. kalau ditanya kenapa, I'm not sure gitu. Tapi kalau misalnya aku expected untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban terhadap kenapa aku percaya dari moralitas objektif, mungkin aku akan bilang itu bahwa kita memiliki however thin ya, meskipun itu tipis, kita memiliki intuisi moral yang serupa gitu. Misalnya kayak meskipun every human culture berbeda atau bervariasi terkait siapa yang boleh dibunuh dan tidak boleh dibunuh, kita semua memiliki pemahaman bahwa you cannot kill anyone you want gitu. Itu, Harus ada ketentuannya gitu. maaf aku potong ya, karena aku baru Ya ingat boleh. sesuatu nih. Ah, boleh, boleh. Eh, di masa sekarang, di zaman sekarang, almost everybody, hampir semua setuju bahwa perbudakan itu ini kan, perbudakan Hmm, itu eh, sangat tidak baik ya, sangat jahat lah ya, kali. ya betul. Tapi bahkan di zaman aku pernah ngobrol sama teman aku yang Kristen, yang dia menjelaskan Hmm, bagaimana tradisi Barat dan nilai-nilai Barat itu berasal dari agama Kristen. ya. Dia bilang bahwa zaman dulu itu perbudakan itu not only not only nggak jahat ya, Hmm, tapi para budak di sana itu juga kayak menerima gitu bahwa hmm, status mereka itu adalah budak. Jadi kayak hmm, misalkan ada aku sama Dara nih, Ren lagi kosong hmm. nggak gabut nih, ayo main aja ke sini kita siksa budak gitu. Aku bakal main ke rumah kamu untuk menyiksa budak kamu gitu. Dan Oke. budak itu budak nggak ada perasaan kayak pengen rebel, pengen Ya, berontak gitu. Enggak ya. kan? Dia masa ya gue budak, memang kehidupan saya mesti seperti ini gitu loh. Hmm, So, kalau misalkan berdasarkan feeling, aku pikir itu bukan sumber yang reliable ya, karena ya, feelingnya orang di masa sekarang dengan feeling para budak di masa lalu itu berbeda loh. ya, ya. Tapi aku akan argue kalau begitu bahwa moralitas terhadap perbudakan bukan merupakan tadi itu thin line yang menjadi moralitas objektif itu. Hmm. Kebayang nggak sih? Itu masuk ke dalam golongan yang lebih spesifik gitu. Misalnya kayak contoh, meskipun kita sepakat tidak boleh sembarangan membunuh, kita berbeda terkait siapa yang boleh dan tidak boleh dibunuh. Dan mungkin aku nggak tahu, aku tidak terpelajar sama sejarah perbudakan ini, tapi mungkin bagi orang-orang di zaman itu, ya mereka berbeda, mereka memiliki pandangan bahwa ras ini boleh diperbudak, gitu. Ras itu boleh diperbudak, tapi mereka sepakat bahwa kita nggak bisa sembarangan memperbudak orang, gitu. Kebayang nggak sih? Jadi yang menurut aku menjadi tisu dari moralitas objektif ini adalah apa tadi? Itu penjelasan apa ya? Intuisi dasar itu, gitu loh. Ak- Aku nangkapnya bahwa ada perbedaan antara siapa yang mesti diperbudak atau enggak. Hmm, Eh, itu membuat moralitas subjektif, enggak objektif. Karena buat aku objektif itu mesti, ini ada tiga terminologi yang ini ya, ada moral absolut, moral objektif, dan moral universal. hmm, Dan kita lagi ngomongin tentang moral objektif ya. Dan aku mendefinisikan moral objektif itu adalah dia tuh tetap jahat, terlepas dari pikiran siapapun, hmm, terlepas dari pikiran orang masa lalu, terlepas dari pikiran orang masa depan itu. hmm, Dan aku nangkapnya dari sanggahan dengan barusan adalah bahwa ya hmm, hanya karena ada perbedaan kan, but aku memandangnya bahwa perbedaan ini justru yang membuat itu menjadi subjektif kan. iya Buat aku betul. gimana? Heeh. Betul, tapi at the basic level ada kesamaan itu nggak sih? Yang Kesama- tadi sekali lagi kesamaannya adalah kita ambil konteks membunuh ya. Bagi agama ini orang-orang ini boleh dibunuh. Bagi agama ini orang-orang yang ini tidak boleh tapi yang lain boleh gitu. Jadi mereka bervariasi dalam level spesifik itu. Tapi dalam level yang lebih apa? Yang lebih broad, yang lebih hmm. umum, mereka sama-sama memiliki pemahaman bahwa kita nggak boleh sembarangan membunuh orang
gitu. Hmm. Nah, itu yang aku refer itu sebagai objective morality itu. Makanya tadi aku bilang waktu kita masuk kepada hal yang spesifik, aku juga bingung makanya kayak ini where does more objective morality stop ya kan? Di mana yang termasuk dalam objective morality, mana yang termasuk dalam let's say social conditioning ya kan atau konstruksi sosial gitu. Kamu bisa kasih aku contoh nggak satu hal yang kita semua, terlepas dari kita berbeda tempat, kita berbeda Ya, didikan, bahkan kita berbeda zaman, ya. ada nggak satu hal yang kita memandang bahwa itu tuh morally evil, Menurut aku tadi membunuh sembarangan, membunuh sembarangan? itu merupakan something yang objectively evil yang di-share oleh I think maybe 60-70% dari mayoritas orang. um, yang morally unappreciated, yang menurut aku kayak tidak diapresiasi secara moral, cowardice, rasa apa ya, rasa pengecut gitu di saat lagi butuh bantuan, misalnya lagi diserang ada yang kabur meninggalkan temennya gitu, betrayal, pengkhianatan gitu. Menurut aku itu adalah hal-hal yang kita bisa lihat tidak diapresiasi secara moral. Aku kan tadi mendefinisikan sebagai bahwa moral objektif itu adalah moralitas yang dia akan jahat Ya, atau dia adalah baik, terlepas dari siapapun, terlepas dari pikiran manusia ya. ya. Jadi yang mesti aku lakukan adalah untuk menyanggah dan lain itu adalah menghadirkan sekelompok manusia Hmm. yang berpikir bahwa membunuh serampangan itu tuh nggak apa-apa. Mm-mm. So, aku mungkin setelah ini akan Google dan mungkin akan ketemu. Iya betul, iya betul. I think, Udah. iya, I think it requires sepertinya manusia tuh memang butuh some sort of consistency dalam pemikiran mereka gitu ya, bahwa kalau misalnya mereka misalnya geng kanibal gitu misalnya, boleh membunuh siapapun tapi mereka pasti akan, tapi klan kita nggak boleh gitu, yang di luar tuh boleh, ngerti nggak sih? Jadi itu yang menjadi basic moral structure-nya itu, karena kalau enggak aku rasa mereka akan cease to exist deh, betul nggak sih? Kalau misalnya mereka bilang "Oh, kita boleh bunuh semua maka mereka akan saling bunuh gitu. Gitu, aku belum belum pernah dengar sih ada kelompok yang seperti itu, yang kita boleh bunuh semuanya termasuk diri kita kayak gitu tuh belum pernah ketemu. Aku selalu melihatnya ada nih orang-orang yang psychos, yang ya yang jahat gitu, misalnya kayak Nazi. Tapi bahkan Nazi pun melihat, oh ya we have justification kenapa kita membunuh orang-orang Yahudi ini. Jadi mereka tuh in the back of their minds ada justifikasi, ada pembenaran terhadap tingkah laku mereka. Gitu kira-kira. Oke. Eh, ini sebetulnya masih banyak ya, tapi nggak apa-apa ya. Kalau misalkan kamu ada dalam sebuah kereta yang Ya, nggak, udah tahu kan, Tanggal Problem kan? ya, trolley problem. So, apa yang bakal kamu pilih? Membunuh satu orang kah atau 5 orang? I think aku sebenarnya dulu sempat mempertanyakan ini juga ya. And I think it depends dengan bagaimana kita value human existence gitu. Ada orang-orang yang menurut aku value human existence sebagai something yang infinitely valuable gitu. Misalnya satu orang is more valuable daripada, sorry, satu orang itu value-nya sama seperti 5 orang gitu. Makanya kadang-kadang ada rescue missions yang dilakukan oleh negara-negara untuk menyelamatkan satu orang nih, satu orang doang. Padahal yang dikirim tuh 5 orang misalnya, dan ada kemungkinan 5 orang ini mati gitu kan. Hmm. Jadi ada pandangan yang seperti itu. Tapi di sisi lain ada juga pandangan yang berpendapat yang mungkin lebih pragmatis ya, yang lebih melihat akan lebih merugikan secara sosial kalau misalnya 5 orang ini mati. Mendingan satu orang aja. Yang sedih adalah keluarga satu orang, yang terpuruk adalah keluarga satu orang, dan 5 orangnya selamat. Gitu. Aku berdoa supaya aku nggak harus ada di posisi di trolley problem ini ya. Cuman kalau misalnya aku sampai perlu ada di trolley problem ini, mungkin aku akan memilih buat ya yang lebih mulia mungkin adalah aku lompat ya, aku lompat dan aku menyelamatkan gitu. Gitu kan. Cuman kalau misalnya itu nggak termasuk dalam pilihannya, mungkin aku akan mengorbankan satu orang itu Oh, oke. dengan mengasumsikan bahwa dampak sosialnya itu adalah lebih apa ya, adalah eh, lebih merusak kalau misalnya 5 orang mati. Tapi ini ceteris paribus ya, dengan asumsi kita nggak bisa melakukan hal lain, kita nggak bisa memberhentikan itu gitu ya. Ntar takut ini diklip lalu aku jadi orang jahat. Eh, aku pengen jelasin dulu sama teman-teman bahwa tanggal problem itu aku coba menyebut Darain untuk membayangkan bahwa Darain tiba-tiba bangun dan dia ada di satu buah kereta yang maju, yang lainnya belum. Dan di depan Darain itu ada 5 orang yang diikat. Dan di sebelah kiri Darain itu ada
satu orang yang diikat. Nah, orang itu mesti memilih mau membunuh 5 orang di depan kamu atau membelokkan kereta itu eh, sehingga kereta itu hanya membunuh 1 orang. Ya. Nah, jadi teman-teman teori problem itu gampangnya kayak gitu ya. Dan tindakan yang diambil oleh Darin, Bang Hussein adalah apa? Ren? Kamu Yang mem 1 orang itu mengorbankan 1 orang. ah, Dan mungkin yang lebih memberatkan adalah karena secara alami kalau kereta ini nggak disentuh dia akan bunuh 5 orang. Jadi kalau aku nggak pegang itu ya, technically aku nggak membunuh siapa-siapa, ya. ya kan? Tapi di Mm, saat aku ubah itu maka itu I'm acting gitu. Aku ya. lagi committing something gitu, ya kan? Tapi aku merasa kita bisa berbuat jahat by commission atau by omission gitu. Jadi commission di saat kita melakukan sesuatu atau di saat kita tidak melakukan sesuatu, ya kan? Mm, Maksudnya kita berbuat jahat menurut aku sewaktu kita misalnya memperkosa orang dan kita berbuat jahat juga kalau misalnya kita lihat orang diperkosa dan kita nggak membantu gitu. Nah jadi in that case karena aku percaya sama hal ini aku akan pilih one. Sekali Kalau lagi ini jangan salah tangkap ya ini pertanyaan yang sangat menyenangkan buat ya, dijawab sebetulnya. emang. Eh, Gitu. aku aku seneng banget nanyain ini sama orang. Eh, Hmm, Sebetulnya kalau kalau di video ini dengan satu alasan sih karena barusan kita ngobrolin ngobrolin tentang moral ya, moral argumen. ya. Dan aku merasa bahwa kenapa aku ngangkat ini tuh bisa nunjukin poin aku gitu loh bahwa moralitas tuh subjektif gitu. Bahkan Hmm, ketika Darren ada di posisi ini pun beberapa orang akan memilih berbeda kan. ya. But if you membelokkan 1 orang tadi, membelokkan Hmm, kaitannya itu hmm, dan hanya membunuh 1 orang, eh, aku bertanya-tanya, apakah pilihan kamu akan berbeda ketika kamu berada di skenario yang berbeda? hmm, Misal kamu ada di atas jembatannya ini, ada ya. jembatan, kamu ada di sini, dan ini ada kereta. Hmm, Nah, di bawah ini ada 5 orang, dan di atas ini ada kamu, dan ada orang yang sangat gede gendut. banget, gemuk Ya. banget. Kamu akan dorong dia nggak untuk mati, untuk menghentikan kereta itu? Hmm, that's interesting. Karena di satu sisi itu sama analogi, tapi di sisi lain itu berbeda ya kan. Gitu. Setelah aku pikir-pikir lagi, aku nggak akan dorong orang gendut itu sih. Nah, Tapi kalau ini, begitu aku bakal jadi inkonsisten dengan yang nah itu, sebelumnya ya. nah itu. Betul, betul, betul. Oh menarik. Aku nanya banyak orang Hmm, ini ya, dan mereka tuh jawabannya hampir sama kayak kamu kan. hmm, Yang pertama adalah mereka akan membelokkan kereta itu sehingga mereka ya, hanya akan membunuh 1 orang ketimbang 5. ya, Tapi ya. ketika di skenario kedua, mereka tiba-tiba nggak mau untuk mendorong Hmm. orang itu Oh gitu loh. menarik, menarik, menarik. Kira-kira kenapa itu? Kalau menurut asumsi kamu, nggak tahu. Enggak, tapi kamu kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba ragu untuk membunuh 1 orang untuk menyelamatkan 5 orang ini? Hmm. Mungkin, mungkin aku akan bilang bahwa karena orang gendut ini tidak berada dalam, ini kayaknya akan absurd sih jawabannya. Sebenarnya kalau absurd maafkan ya. Ini Nggak anggap apa-apa, aja nggak ini apa-apa. aku mewakili diriku sendiri bukan berusaha untuk membela sebuah Nah, pandangan ya. siap, siap. Ah, karena mungkin aku merasa bahwa si orang gendut ini tidak berada di dalam resiko yang sama sama seperti orang yang terikat ke dalam rel kereta itu. Why? Bahwa ya orang yang satu orang yang terikat di dalam rel kereta ini ya dia kondisinya sudah terikat di rel kereta ya kan. Tapi yang orang ini memang dia clearly out of harm's way gitu. Dia berada di Aku atas jembatan. aku di sini aku jigsaw-nya ya. Hmm. Aku jigsaw dan tiba-tiba aku mengikat orang di atas jembatan ini. Aku mengikat si gendut ini. Mengikat di ini di Eh, relnya juga. enggak, dia dia ada di atas dan dia Ah. dalam kondisi terikat Hmm. sehingga dia tidak bisa kabur. Dan kamu di sana punya tuas yang kalau Hmm. kamu tarik tuas itu si Orang itu orang jatuh. orang itu jatuh. Sehingga kondisinya sama gitu dengan cerita pertama tadi. Hmm. Ini dilema yang sangat susah ya. Mungkin aku terbelah dalam dilema ini karena di satu sisi aku merasa bahwa di saat aku mendorong seorang itu I'm actually actively killing someone ya kan. Tapi yang membuat aku tergiur untuk melakukan itu, untuk mendorong itu
adalah untuk melihat, ya adalah untuk mencegah apa ya, kehancuran sosial yang lebih berdampak dari 5 orang itu. Gitu. Em, Tadi hmm. tadi kamu bilang bahwa kamu lebih aktif untuk membunuh orang yang di jembatan ini kan? Oh enggak, maksudnya kalau kalau yang maksudnya ini aku tuh terbelah dalam dilema ini karena itu gitu, bahwa di satu sisi ya aku percaya membunuh itu salah ya kan, ini orang tidak bersalah akan dibunuh gitu. Mungkin aku akan lompat kali ya, aku aja yang lompat gitu. Jadi aku Oh lompat, aku iya. menyelamatkan gitu. Tapi aku sadar aku nggak segede itu, jadi mungkin sia-sia akhirnya mati 6 orang Eh, eh, gitu. kamu melompat ke bawah sehingga, oh ya, tapi kan badan kamu kecil kan, nggak mampu Iya untuk makanya, memberikan kereta itu. iya makanya betul juga. Ya, sehingga mungkin mungkin ini I really hate to say this ya sebetulnya. Maybe I would push that person Ya. karena ya aku melihat ramifikasi sosialnya itu gitu. Maksudnya kayak ya ini hypothetical ya, aku harusnya nggak usah merasa bersalah soal itu, aku merasa bersalah banget ngomong It's kayak okay, gini it's okay. gitu. Cuman cuman ya Hipotetikal cuman ya. cuman aku akan mendorong orang itu untuk mencegah kematian 5 orang Oh. gitu. Alasannya untuk mencegah kematian 5 orang ini. Iya, Dan karena mesti ya membunuh 1 orang. ya Oke. Eh, aku akan bawa cerita lain untuk menunjukkan apakah kamu bisa stick kepada penalaran itu. konsistensi moral ini. Iya. Eh, kamu nggak ada di atas jembatan dan Mm-mm. nggak ada kereta lagi. Kita Iya. tinggalin kereta. Kamu adalah dokter Oke. dan kamu punya 5 orang pasien Mm. dan masing-masing pasien ini sekarat. Mm. Satu pasien butuh jantung, satu pasien butuh hati, satu pasien Oke. butuh organ-organ tubuh yang lain, Mm. dan 5 pasien ini butuh organ tubuh itu yang berbeda-beda supaya mereka bisa selamat. Tiba-tiba Oke. ada satu pasien yang sehat walafiat datang kepada Daren. Iya. Mau nggak kamu untuk mengorbankan 1 orang ini untuk menyelamatkan 5 orang yang itu? Atas keinginan dia. No? Oh enggak. Jadi dia datang lalu aku racun, aku ambil ininya gitu ya. Yes. Aku akan jawab pertanyaan ini kalau ini analogi terakhir. Oke. Karena ini analogi yang mendorong aku to a corner ya. Oke. Uh, would I, apakah aku akan mengorbankan 1 orang itu untuk menyelamatkan 5 orang yang lain? Jadi ada 5 orang, mereka Mhm. membutuhkan organ yang berbeda, dan ada 1 orang yang kebetulan organnya tuh penuh dengan semua. Hmm, ini susah banget. Aku di sini would say no. Why? Mungkin karena, oke, tapi kalau kayak gini aku harus mengubah semua jawaban aku dari yang sebelum-sebelumnya. Soalnya ini sebelumnya ada nggak guest yang nggak konsisten seperti aku dalam menjawab ini? Oh, hampir semua guess itu nggak konsisten. Oh, maksudnya oke, kalau gitu aku bisa lebih tenang. Ya, mungkin aku akan merevisi jawabanku ya, bahwa ah, bahwa by the same token, karena aku tidak mengorbankan 1 orang ini, satu pasien ini, mungkin aku pada akhirnya tidak akan mendorong si gendut, itu salah nggak sih ngomong kayak gitu? Aku takut di cancel. Apa-apa. Ya, si orang besar ini sama Apa-apa. sama 1 orang yang ada di samping itu. Hmm. Dan dalilnya mungkin adalah karena yang pertama, aduh aku merasa sangat inkonsisten di sini, nggak apa-apa lah ya. It's okay, it's Da- okay. Dalilnya adalah karena aku merasa bahwa setelah dipikirkan lagi, ini maaf ya teman-teman, karena ini pertama kali aku mendengar uh, varian dari trolley problem yang lain, dan ini I think ini membuat aku harus mengintrospeksi my moral standing, Yeah. karena kalau nyatanya aku menjadi orang yang gak jelas secara moral tuh concerning buat aku juga. Mungkin I wouldn't kill those people after all, karena bahwa dengan aku tadi ya, dengan aku menggerakkan Action. itu, I'm actively like taking someone's life ya kan. Yeah. Dan I think kalau misalnya kita bayangkan contoh dokter tadi ke kehidupan nyata pun ya, dokter nggak akan sembarangan ngambil nyawa orang dan kasih dan transplant tanpa izin gitu, karena itu berarti membunuh orang lain gitu. Hmm. Sementara orang-orang yang sakit ini bisa nggak dapat
organ yang mereka butuhkan ya that's too bad ya kan? Karena memang kenyataannya tidak tersedia uh, supply itu gitu. Hmm. Ini mungkin jawabannya aku bisa kasih dengan pengetahuan yang sangat minim soal morality dan moral arguments. Mungkin ntar kalau misalnya aku belajar dan ternyata ada nuances yang membuat tiga instances ini berbeda, misalnya karena yang satu dokter, yang satu ini, mungkin aku akan kasih sanggahan lagi ntar. Jadi jawabannya adalah kamu nggak bakal membunuh satu orang ini. Yes, Yang tadi juga yang di kereta juga kamu nggak bakal membelokkan kereta itu. yes, Karena kamu nggak mau actively membunuh satu orang itu. ya, Tapi kamu ngerasa bersalah nggak sih? Kayak when you have the chance. Ini di kereta yang pertama tadi ya. ya. Ketika kamu punya kesempatan Hmm, untuk menyelamatkan 5 orang. Dan kamu nggak ambil. So, you just standing there watching five people hmm. terbunuh Mati tergiling ya. mati tergiling ya. Padahal Iya, kamu, it would, padahal iya, kendalinya ada di kamu loh itu. Ada it kendali would loh kamu. feel bad, ya, it would actually feel really bad sebetulnya, gitu. Cuman nggak tahu ya. There's ini juga yang menurut aku menjadi variasi dari moralitas itu. Uh, it feels different di saat kita melihat contoh dokter sama contoh trolley problem yang original ini. Padahal sebenarnya technically sama-sama 5 dan 1 ya, dan sama-sama orang, dan sama-sama orang yang satu ini out of harm's way, tapi kita yang punya kendali gitu kan. Mm. Tapi I think bisa kita masukin ke dalam analogi dokter ini, it becomes different. Kenapa? Aku juga nggak tahu ya. Mungkin mungkin karena when you think about it, lu sedang membunuh orang ini gitu loh. You're actually killing this one person gitu. Mungkin untuk orang-orang yang lebih pragmatik, yang lebih utilitarian, mungkin mereka akan memilih untuk bunuh satu orang ini gitu kali ya, supaya untuk menyelamatkan 5 yang lain. Tapi I guess this is why they call it a dilemma ya. Aku Yeah. mungkin pada akhirnya akan memilih untuk tidak kali ya. And you would dan kamu akan menyaksikan 5 orang itu instead ketika kamu punya Iya, kesempatan untuk membelokkan kereta itu. iya, iya. Ini boleh berhenti nggak nih? Sorry, sorry. Oke. Aku Eh, didorong, tapi iya jawabannya iya. eh, aku dapat analogi ini tuh dari series di Netflix The Good Place. Itu Oke, untuk teman-teman yang tertarik sama filosofi, utamanya di sini banyak banget dilema moral sih. oke. Series It- keren banget sumpah. itu yang biasa kamu nonton, kamu post di IG itu. Iya. Oh, aku kira itu Big Bang Theory loh. Bukan. Oh, bukan. Aku sekarang lagi nonton Big Bang Theory. Oh iya. Eh, Lucu banget. kalau Big Bang Theory kan dan si Sheldon itu lebih ke scientific ya. Betul, Ya, betul. tapi kalau The Good Place ini lebih ke philosophical question kayak gitu lah. Ya, ya, menarik banget. Itu sitcom. Itu series ada komedi-komedinya juga. Ada komedinya juga. Ntar Eh, aku akan nonton. ya, mesti nonton. Ya. 4 season kalau nggak salah 4 season ya. Dan wah itu nggak ini sih. Dan yang paling menarik itu di season akhirnya ya. Hmm. Eh, jadi si teman-teman ini akhirnya berjuang sampai mereka akhirnya masuk ke surga. Dan Hmm. setelah di surga mereka kayak eh, bosan Infinity. Kamu kan tadi di awal ngomong bahwa kamu adalah Kristen. So, Ya, aku pengen tanya, apa yang membedakan agama Kristen dengan agama yang lain? Kenapa ya, agama Kristennya begitu spesial? ya, ya. Sebetulnya maybe ada dua cara aku bisa membedah itu ya. Mungkin spesial secara doktrin yang menurut aku ini menjadi something yang unik dibandingkan dengan um, agama lain, tapi not necessarily true. Dan mungkin satu argumen yang menurut aku bisa prove that it is true gitu. Oke. Jadi dari aspek yang pertama, menurut aku kekristenan itu memberikan perspektif yang berbeda mengenai keselamatan jika dibandingkan dengan agama-agama lain. Um, Naturally, dalam agama lain kita tuh melihat bahwa untuk kita bisa selamat, jadi I think everyone, setiap agama itu tuh berusaha untuk membawa jemaatnya kepada keselamatan. Tapi mengenai bagaimana caranya jemaatnya bisa selamat itu a complicated question. Dan saat ini yang menjadi tesis populernya adalah kita mesti beriman dan berbuat baik maka kita selamat. Gitu. Aku rasa ini terlihat di banyak agama gitu ya, khususnya agama-agama Abrahamik. Tapi di dalam kekristenan, equationnya berubah. Equationnya jadi kalau kamu percaya, maka kamu akan selamat dan kamu akan berbuat baik. Gitu. Jadi tesis mendasar
kekristenan itu adalah bahwa manusia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya, manusia tidak sanggup untuk membawa dirinya kepada keselamatan, dan oleh karena itu maka dibutuhkan Tuhan untuk turun sendiri menjadi manusia dan menjadi substitute, menggantikan um, manusia yang seharusnya dihukum selama-lamanya karena dosanya gitu. Dan hanya dengan kita hanya dengan kita beriman kepada Tuhan Yesus, kepada Kristus, maka kita bisa menerima keselamatan ini. Dan di saat kita menerima keselamatan ini, kita akan berbuah gitu kan, berbuah kasarnya gitu, seperti tumbuhan berbuah gitu. Dan buah-buah yang ini adalah buah-buah perbuatan baik itu gitu. Nah, menurut aku ini juga provides apa ya, sebuah sebuah perspektif yang unik mengenai problem of evil juga gitu. Bahwa ya natural evil dan moral evil itu ada saat ini karena ya adanya defect dalam ciptaan in creation gitu, bahwa Allah menciptakan manusia pada dasarnya baik, menciptakan alam semesta ini pada dasarnya baik, tapi karena dosa yang disebabkan oleh kehendak bebas manusia, maka segala sesuatu ini menjadi corrupted gitu, menjadi let's say um, not ordered gitu, tidak berada dalam posisi yang seharusnya gitu. Dan di dalam dunia yang chaotic ini, dalam dunia yang penuh kejahatan ini, Allah menjadi seperti manusia. Sorry, menjadi manusia. Allah nggak bilang seperti manusia. Menjadi manusia dan dia merasakan nih what suffering the world experiences gitu. Dan dia memberikan pengharapan di situ. Dan mungkin menurut aku itu satu hal yang menjadikan kekristenan itu berbeda, apart daripada agama-agama lain. Tapi selain itu, yang menurut aku menjadikan Christianity benar atau yang bagi aku convincing adalah sebetulnya argumen from the resurrection of Christ gitu. Kita sempat ngebahas ini dan ya di sepertinya kemarin kalau misalnya mau milih agama akan pilih kekristenan. Iya, Tapi yes. kan kemarin tapi kan jadi mungkin secara layoutnya, outline-nya, argumen dari kebangkitan Kristus ini sedang berkata bahwa em, alasan terbaik tentang kenapa kekristenan ada, tentang kenapa tentang akhir hidup Yesus itu paling baik dijelaskan bahwa Yesus tuh memang bangkit gitu dari kematian. Ini kita bisa compile dari banyak bukti, dari banyak eh, deduction sejarah gitu ya. Dan kemarin kan Kang Yadi sempat ada ini ya, sempat ada keberatan bahwa MP2. empty tomb ini tuh hanya ada di dalam gospel doang gitu. Yes. Nah, aku belum sempat cari eh, dokumen yang outlining empty tomb di luar gospel. Cuman satu deduction yang mungkin aku bisa bawakan adalah seandainya empty tomb itu tidak benar, maka Jewish authorities dan Roman authorities, jadi otoritas-otoritas Yahudi dan Romawi saat itu tinggal menunjukkan tubuh Yesus kepada massa gitu. Tidak menunjukkan apa? Tinggal menunjukkan tubuh Oh, Yesus itu yang dikubur gitu. Maka itu semua akan berhenti gitu. Itu semua akan akan disperse gitu, akan berhenti untuk menyebar kekristenan itu. Akan tetapi fakta bahwa orang-orang Romawi dan orang Yahudi itu menuduh murid-murid Yesus mencuri tubuhnya, itu menyatakan bahwa mereka nggak punya bukti itu. Nah, sehingga all things considered, di saat kita melihat misalnya kematian Yesus, di saat kita melihat kebangkitannya, sorry bukan bukti kebangkitan, tapi kayak testimoni orang mengenai kebangkitannya, kita bisa apa ya, rationally deduce, kita bisa secara rasional memperkirakan bahwa jawaban terbaik tentang kenapa Yesus eh, tentang akhir hidup Yesus dan tentang kenapa Kristen itu ada adalah dari kebangkitannya ini hmm. gitu. Oke. Ada dua hal yang mesti aku sanggah di sana. Tapi Hmm. pertama, kenapa kamu menyukai filosofi Kristen? Katakanlah kayak gitu ya, filosofi Hmm. Kristen. Kenapa kalau kamu lebih menyukai filosofi di mana kita tuh nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, Ya, tapi hanya iman yang bisa menyelamatkan kita. Instead ya, of bahwa filosofi Buddha misalnya, bahwa nggak ada yang bisa menyelamatkan kita, kitalah yang hmm, mesti menyelamatkan diri kita sendiri. Pertama itu yang aku sanggah, yang mau aku sanggah, dan ya, kedua adalah tentang argument of resurrection. Aku mau nyanggah yang pertama dulu ya. Eh, aku mungkin akan mempertanyakan dari mana kamu bisa dapat, bukan gitu ya nanyanya, tapi gimana ya? Kenapa kamu lebih menyukai filosofi Kristen itu ketimbang filosofi Buddha lah atau filosofi Islam lah? Apakah karena aku nggak tahu, mungkin kamu bisa ceritakan. Apakah karena dulu kamu lahir di Kristen, makanya kamu dididik secara Kristiani, kamu dikasih pendidikan-pendidikan Kristiani, hmm, sehingga kamu lebih
lebih tertarik pada filosofi Kristiani bahwa ya kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, bahwa imanlah yang bisa menyelamatkan kita. Instead of filosofi Buddha misalkan, bahwa Hmm. yang mesti menyelamatkan kita ya adalah diri kita sendiri gitu. Ya. Paling itu boleh dijawab dulu kan. Kenapa kamu lebih filosofi Hmm. Kristen? Aku sebetulnya kurang familiar dengan ajaran. Is it fair to say kalau Buddhism tuh polytheistic? Eh, Hmm. Not really. Aku kemarin ngobrol sama teman-teman Buddha itu Apa agama itu 2 jam ngomongin Buddha? Buddha itu sebetulnya nggak lebih nggak menitik beratkan pada konsep teistiknya. So is it monotheistic, is it atheistic, is it polytheistic? Hmm. Itu sebetulnya sebetulnya nggak terlalu di highlight sama mereka sih. Hmm. 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 Tapi filosofinya adalah ya yang bisa menyelamatkan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, ya. Ya. Em, Sebenarnya kepercayaan aku mengenai filosofi Kristiani ini tentang kenapa aku suka sama filosofi ini mungkin ada kaitannya dengan upbringing aku karena memang aku dibesarkan secara Kristen. Tapi mungkin secara apa ya, secara dari apa yang aku amati, aku melihat bahwa manusia tuh memang jatuh dalam dosa. Kalau misalnya kita harus menggunakan istilah agama gitu ya. Hmm. Jadi kalau dalam Kristenan kita percaya bahwa karena Adam berbuat dosa dulu, setiap manusia tuh jadi mewarisi original sin itu. Gitu sama seperti misalnya seorang ibu yang mengandung tapi masih ngambil narkoba, maka anaknya akan potentially apa ya, mengalami luka atau kecacatan tertentu karena konsumsi narkoba tersebut gitu. Nah, dan menurut aku sempat bikin artikel dulu di Medium dan artikel ini tuh basically lagi bilang bahwa kejahatan yang dilakukan oleh para Nazi itu tuh bukan itu tuh apa ya, kayak kecenderungan dasar manusia. Manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat itu whether they like it or not, whether they think it's right or not gitu. Akan tapi butuh social conditioning yang lama untuk bisa membuat orang-orang tuh stick dengan apa yang benar dan apa yang salah gitu. Misalnya contoh paling simpelnya adalah di saat kita masih kecil, aku ya sudah kan, aku berbohong gitu. Nggak ada yang ngajarin aku berbohong dan aku tahu it doesn't feel right untuk berbohong, tapi I just do it for my own sake, untuk apa ya, untuk kepentingan aku sendiri gitu. Dan aku melihat bahwa pola ini ada di setiap orang. Nah, sehingga dari situ aku berasumsi bahwa oke, kalau misalnya Allah ada dan kalau misalnya memang manusia ini uh, apa ya bahasanya, memiliki original sin ini, maka manusia tidak akan bisa membawa dirinya kepada keselamatan gitu. Sama seperti kalau misalnya Kang Yadi ulang tahun, lalu aku bikinin kue dari kue yang gede banget, pakai 10 telur, telur terbaik aku import dari luar negeri, satu butirnya misalnya 1 juta. Tapi dari 10 telur itu, satu telurnya telur basi, telur yang udah busuk. Tentu kan Kang Yadi nggak mau kuenya kan, meskipun 9 itu telur yang terbaik gitu. Nah, satu telur ini merepresentasikan nature manusia itu yang memang sudah rentan terhadap dosa, sudah mati terhadap dosa gitu. Hmm. Dan oleh karena itu, yang bisa menyelamatkan manusia adalah ya perwakilan apa ya, yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa adalah entitas atau manusia sama manusia yang tidak pernah berbuat dosa itu gitu. Yang tidak tunduk pada hukum dosa itu. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi aku mendengar jawaban kamu tuh itu karena malah kayak mengkonfirm apa yang menjadi keyakinan aku gitu, bahwa kamu Hmm. memilih Kristen adalah karena kamu suka sama filosofi Kristiani. And why do you like Christian philosophy? Itu karena upbringing kamu di masa kecil, itu karena Hmm. didikan kamu di masa kecil. Hmm. Jadi mungkin pertanyaan aku adalah kalau misalnya andaikan andaikan Darren lahir di Bali gitu, Ya, dan ibu bapak adalah Hindu, dan ya, kamu dikenalkan sama filosofi Hindu gitu. ya. Dan kamu mengenal filosofi Kristen tuh nanti setelah Hmm. usia 25 lah atau 30 lah. Ya, Eh, is it safe to say that bahwa kamu tuh akan lebih mengendorse filosofi Hindu ketimbang ya, filosofi Kristiani gitu? ya. Sebenarnya kalau melihat itu mungkin iya, karena aku mungkin orang yang seperti itu. Cuman I think analogi tersebut, kalau kita misalnya lagi membahas Tuhan ya, itu tidak mendisprove keberadaan Tuhan itu kan. No, of Tapi course itu not. it disproves my Ya, consistency about belief. ya. Tapi
aku pernah sebut ini sama uh, Kumaila, aku mungkin akan sebut di sini. Aku tuh dulu sempat ateis. Lalu Oke. aku jadi Kristen, aku hampir uh, mau convert ke satu agama. Wis. Aku nggak akan sebut agamanya apa. Eh, tapi aku heran nggak jadi. Dan yang meyakinkan aku salah satunya adalah argument dari Resurrection of Christ ini gitu. Hmm. Jadi meskipun aku lahir dengan upbringing Christian, aku sempat meragukan sangat-sangat gitu loh kekristenan ini gitu. Tetapi di saat aku melihat argument dari Resurrection of Christ ini, dan itu menurut aku menjadi deal breakernya, itu yang menurut aku menjadi oke, kalau misalnya Kristus benar-benar bangkit, kalau misalnya Kristus memang benar-benar uh, memberitakan kebenaran, maka aku bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh dia gitu, olehnya ya kan. Dan salah satunya adalah mengenai tadi itu bahwa manusia nggak bisa nih menyelamatkan dirinya sendiri gitu, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa itu. Mungkin kira-kira seperti itu. Ya. Jadi I think dampak dari masa kecil itu pasti ada gitu ya. Tapi melihat perjalanan aku yang seperti itu, menurut aku yang pada akhirnya meyakinkan aku adalah bukti dari dari resurrection itu tadi. Oke. Jawaban kedua ini buat aku bagus karena kamu menjelaskan bahwa kamu sempat ateis, kamu sempat di posisi nggak percaya sama siapapun, and then you ketemu sama argumen pengalaman resurrection. Hmm. Ya mungkin aku akan mempertanyakan soal kebangkitan Yesus ini ya. Ya, Kamu tadi sempat bilang bahwa eh, kalau misalkan empty tomb itu nggak ada, jadi kan atau jadi ya otoritas Yahudi pada saat itu ya tinggal tunjukin aja ya, eh, the body of Jesus. ya, Eh, aku aku mungkin pengen nanya dulu kenapa otoritas Yahudi mesti mengeluarkan tubuh eh, Yesus. ya tubuh Yesus Ya, kepada publik gitu loh. ya. Karena tujuan utama dari kenapa Yesus disalibkan adalah karena Yesus dianggap sebagai blasphemer, sebagai orang yang menistakan agama Yahudi saat itu. Tapi terlebih daripada itu karena orang-orang Yahudi merasa posisi mereka terancam oleh keberadaan Yesus. Jadi kalau misalnya kita melihat dari Alkitab, kita akan melihat bahwa antagonis utama dalam kisah Yesus adalah orang-orang Farisi, orang-orang yang ahli dengan hukum Taurat, uh, kepercayaan Yudaisme pada saat itu, gitu. Dan mereka melihat bahwa Yesus ini lama-kelamaan menjadi sosok yang sangat kuat, gitu, yang hebat, yang bisa do miracles, kan, yang bisa kasarnya membawa dampak kepada masyarakat yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang, oleh ahli-ahli Taurat ini, gitu. Dan pada akhirnya mereka bersekongkol dengan orang-orang Romawi dengan bilang bahwa Yesus ini mengklaim dirinya raja. Dia mengancam nih otoritas kaisar saat itu. Maka pada akhirnya disalibkanlah Yesus. Nah, kalau misalnya penyaliban Yesus, kematian Yesus ini malah membawa superstition, apa ya, tahayul yang lebih besar dan lebih meyakinkan, maka it would only be logical untuk orang-orang Yahudi ini menunjukkan, display the body gitu, menunjukkan di mana dan di mana tubuh Yesus yang dikubur dan bahwa tubuhnya itu masih ada di sana gitu. Aku pengen balik ke halusinasi meskipun di video sebelumnya aku bilang bahwa halusinasi itu nggak bisa membantah fakta adanya Ya, empty tomb ya. ya. Tapi pada video kali ini mungkin aku akan ngangkat itu deh. Hmm. Bagaimana kita tahu apa bahwa pada masa itu tuh bukan Yesus. Gimana gimana? Eh, Bagaimana kita bisa tahu bahwa Ah, di masa lalu yang orang-orang lihat itu tuh adalah Yesus ya, dan bukannya halusinasi mereka gitu. ya. Where to start ya? Mungkin yang pertama karena yang melihat dia lebih dari satu orang. Melihatnya dalam occasions yang berbeda. Bahkan kalau misalnya kita melihat scripture, kita tahu bahwa Yesus ada 40 hari setelah dia di bumi, ya kan? Em, dia menampakkan diri bukan hanya kepada 10-20 orang, tapi if I'm not mistaken, hundreds of people di sana melihat dia. Itu laporan dari Paulus kan? Laporan dari Paulus, betul. Gitu. Yes. Dan bahwa eh, orang-orang ini rela mati untuk apa yang mereka beritakan itu. Nah, banyak alternatif teoris nih, misalnya yang bilang jangan-jangan itu mereka wishful thinking. Sama seperti kita, kalau ada orang yang kita sayang meninggal, kita akan berharap dia balik lagi dan seringkali kita melihat orang itu, ya kan? Tapi sekali lagi, maka it cannot explain the empty tomb itu, ya kan? Dan membayangkan, dan untuk kita bisa membayangkan ada Mesias, ada penyelamat Yahudi saat itu
yang tidak membawa pedang, ya kan, yang bangkit sebelum kiamat itu sangat-sangat berlawanan dengan pemahaman orang Yahudi pada saat itu. Karena saat itu mereka melihat keselamatan yang akan dibawa oleh seorang Mesias adalah keselamatan politik, keselamatan dari para penjajah mereka, gitu. Makanya kalau kita melihat sosok-sosok mesianik zaman dulu, Yudas Makabes dan segala macamnya, mereka adalah sosok-sosok revolusioner sekali. Tapi Yesus datang dengan pesan yang berbeda gitu, bahwa dia ingin menyelamatkan kita bukan dari penjajahan kita secara fisik, tapi dari penjajahan, sorry, bukan kita, penjajahan orang Yahudi secara fisik, tapi dari penjajahan orang-orang dari hukum, sorry, dari dosa, gitu. Nah, sehingga untuk kita bisa, untuk orang-orang Yahudi ini bisa melihat Yesus, let's say mereka berhalusinasi dan benar-benar percaya sama halusinasi itu, akan sangat-sangat berlawanan dengan pemahaman Yudaisme mereka yang sebenarnya sudah ditanam dari mereka kecil, gitu. Nah, jadi menurut aku halusinasi ini menjadi penjelasan yang kurang meyakinkan dibanding kalau misalnya kita bilang, oh, Yesus ini, sorry, kekristenan ini bisa muncul karena memang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang di sekitarnya. Makanya orang-orang ini memiliki iman yang begitu kuat gitu. Dan kita bisa melihat bahwa kekristenan itu disebarkan not through violence, tapi in spite of violence. Jadi dia disebarkan bukan melalui kekerasan, tapi dia disebarkan meskipun kekerasan itu jatuh kepada pundak, jatuh kepada kehidupan orang-orang yang menyebarkan kekristenan gitu. Ren, aku pernah nonton debatnya si Bart Ehrman sama Justin Bass. Dan Hmm. Bart Ehrman di sana ngomongin bahwa halusinasi massal itu bukan hal yang mustahil. Bahkan kalau Ya, misalkan kita lihat Joseph Smith, Mormonism, baik. eh, ada, dia bilang ada 4 orang kalau nggak salah, 4 atau 5 ya, 4 kalau nggak salah. Ada 4 orang saksi yang melihat malaikat Moroni, Ya, malaikat Moroni, Kak, berkomunikasi dengan si Joseph Smith ini. ya, So we have testimony here. Kita punya ya, testimoni di sini gitu loh. ya, Dan ya aku sebagai orang yang skeptik dan cenderung naturalistik mungkin akan berpikir ya mereka halusinasi massal gitu. ya, Dan kalau kita lihat lagi di Mormonism itu kan sekarang itu adalah ini ya, salah satu agama yang paling cepat untuk growingnya, ya, untuk bertumbuh ya, ya. Mormonism itu. Eh, dan aku juga pernah lihat filmnya dokumentasi Joseph Smith ini, dan Hmm. mereka sama kayak Nabi Muhammad SAW. Aku bakal Hmm. di langganan nih Ya, video. ya. Ya. Hmm. Eh, Kisahnya sama dan dia ini dipersekusi juga, dan Ya, dia mau untuk mempertahankan eh, mau untuk mempertahankan keimanannya despite of, ya meskipun dia didiskriminasi, dipersekusi dan sebagainya gitu. ya. So aku mandangnya adalah argumen kamu yang tadi, halusinasi massal itu nggak mungkin terjadi, Hmm. atau setelah itu ada beberapa orang yang mau untuk bahkan rela mati. Ya, Aku juga melihat itu di si Joseph Smith ini dan hmm. teman-temannya. Itu Ya. menurut kamu gimana, Ain? Ya.